Kamu masuk ke tempat berkumpulnya kisah kultivasi, petualangan abadi, dan perjalanan menuju puncak kekuatan. Ikuti setiap episodenya dan saksikan lahirnya legenda. Selamat datang di portal lanjutan. Seni Gila 9 Agung Season 102. Wajah Tianmo tampak muram saat ia dengan tenang menunggu kabar baik. Sebagai murid langsung tetua, kekalahan dan penghinaan di dalam sektenya sendiri membuatnya sangat kehilangan muka. Rasa sakit hati ini sungguh sulit ditelan, sehingga ia memerintahkan seseorang untuk turun gunung dan menyelidiki latar belakang Lin Chen. Adapun Bihai, bahkan pemimpin sekte pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Seaneh apapun Tianmo, dia tidak akan berani menantang otoritas Bihai di sekte Biyun. Kakak senior, ada kabar baik. Seorang pemuda bergegas menghampiri. Kabar baik apa? Tanya Tianmo segera. Kembalinya Qin Hu kali ini memang bermasalah. Katakan saja kalau kau punya sesuatu untuk dikatakan, jangan membuatku penasaran. Ya, pemuda itu gemetar dan berkata, aku baru saja turun gunung untuk menyelidiki. Kebetulan aku melewati kota Qingyun dan menemukan bahwa kekuatan baru tiba-tiba muncul di sana. Kekuatan ini berasal dari Istana Qin. Kediaman Qin. Tianmo mengerutkan kening, terkejut. Tuan muda mendengar bahwa sejak insiden dengan Lin Chen, kediaman Qin telah ditekan oleh keluarga timur, dan hari-hari mereka mungkin tidak mudah. Aku juga berpikir begitu, kata pemuda itu sambil tersenyum, karena di kota Qingyun, keluarga Qin tampaknya telah memindahkan seluruh klan mereka. Mereka sudah memilih tempat di kota Qingyun untuk menetap, mungkin karena mereka tidak punya tempat tinggal di kota awan ungu. Jadi begitu, mereka hanyalah sekumpulan anjing liar, namun berani-beraninya kembali dan pamer di depan tuan muda. Tianmo menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Kakak senior, bukankah tadi kau mendengar bahwa Nona Qin Yao sudah berlatih di sekte Piao Miao? Apakah menurutmu Lin Chen hari ini mungkin berasal dari sekte Piao Miao? Pemuda itu cukup curiga. Dasar jalang, tulang Lin Chen bahkan belum dingin, dan dia sudah belajar merayu orang. Kata Tianmo dengan seringai dingin, tuan muda selalu membalas dendam. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam kekuatan, bukankah aku masih bisa mempermainkanmu sampai mati? Apakah kakak senior berniat mendekati kakak senior Qin Yao? Tanya pemuda itu dengan heran. Wanita ini selalu sombong. Dia tidak pernah berhenti mempermalukan dan menolak tuan muda ketika masih di sekte. Ini adalah kesempatan langka, jadi tuan muda akan memberi pelajaran yang setimpal kepada wanita ini. Tianmo mendengus dingin. Menghadapi Qin Yao itu mudah, tetapi Qin Yuanshan tidak mudah. Kakak senior harus mempertimbangkan ini dengan cermat. Pemuda itu tampak khawatir. Hehe, hanya seekor anjing liar, dan dia sedang ditindas oleh keluarga timur. Bahkan Qin Yuanshan mungkin bukan ancaman. Wanita Qin Yao itu pasti ada di sana, kan? Tuan muda akan turun gunung malam ini untuk memeriksa. Tianmo mencibir dingin. Di dalam alam rahasia. Hosh, gelombang. Dua bayangan, secepat Xing Huo, sekuat guntur, bertabrakan berulang kali dan dengan intens. Sepanjang hari, Lin Chen berlatih tanding dengan gurunya, yang memungkinkan Lin Chen untuk benar-benar memahami kekuatan Bihai. Tanpa diduga, kultivasi sejati gurunya telah mencapai alam inti emas 8 putaran. Meskipun Bihai tidak lagi mengajari Lin Chen seni bela diri, dia memberi Lin Chen banyak petunjuk selama latihan tanding mereka, memperdalam pemahaman Lin Chen tentang seni bela diri dan meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, Bihai juga cukup terkejut, merasa bahwa kemampuan Lin Chen secara keseluruhan sama sekali tidak sesuai dengan tingkat ranahnya. Semua aspek hampir sempurna tanpa celah. Yang lebih menakutkan lagi adalah Bihai merasa Lin Chen bahkan belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Semakin lama mereka berlatih tanding, semakin terkejut Lin Chen, membuat Bihai penuh pujian dan merasa sangat puas. Bang! Gelombang! Sebuah pukulan telapak tangan yang keras, namun secepat guntur, memaksa Lin Chen mundur selangkah demi selangkah. Sangat kuat. Lin Chen terengah-engah, merasa sangat gembira dan darahnya mendidih. Berlatih tanding dengan orang yang kuat sangat bermanfaat. Ditambah dengan bimbingan Bihai yang cermat, dia mendapatkan banyak keuntungan. Tidak buruk, seranganmu sangat mantap dan terrefined, fondasimu dalam, dan kecepatan reaksimu juga luar biasa. Di antara mereka yang berada di level yang sama, kau sulit ditandingi. Bihai memuji, jalanmu berbeda dari yang lain. Tidak ada lagi yang bisa diajarkan guru kepadamu. Berlatihlah lebih banyak di masa depan. Ingatlah untuk tidak mencari kesuksesan cepat. Tingkat kultivasi bukanlah hal yang terpenting. Ya, aku akan mengingat ajaran guru. Lin Chen menangkupkan kedua tangannya. Baiklah, guru melihat bahwa hatimu tidak sepenuhnya ada di sini. Kau juga sudah tinggal di sini bersamaku seharian penuh, dan pasti akan menimbulkan kecurigaan jika kabar ini tersebar. Untuk menghindari kecurigaan, guru akan menyuruhmu turun gunung, kata Bihai. Terima kasih, guru, atas gangguannya. Saya pasti akan kembali mengunjungi Anda ketika saya punya waktu. Lin Chen tampak sangat hormat. Tunggu sampai kau memenangkan juara pertama di turnamen naga tersembunyi, lalu kembalilah mengunjungi guru. Guru punya hadiah tambahan. Bihai tersenyum. Hadiah apa? Mata Lin Chen berbinar, rasa ingin tahunya tergelitik. Jika aku memberitahumu sebelumnya, itu bukan lagi hadiah. Singkatnya, itu pasti tidak akan mengecewakanmu. Bihai tampak misterius. Karena guru sangat menghargai murid, bagaimana mungkin murid gagal memenuhi harapanmu?
Lin Chen tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki cukup kepercayaan diri. Langsung. Dipimpin oleh Bihai, Lin Chen menemukan jalan yang jarang dilalui dan diam-diam meninggalkan Sekte Biyun. Setelah Qin Yao kembali ke Sekte, Lin Chen juga harus mempersiapkan diri dengan baik untuk turnamen naga tersembunyi. Selain itu, setelah sekian lama mengasingkan diri, sudah saatnya ia melapor kembali ke paviliun penjinakan hewan, jika tidak, ia bahkan mungkin kehilangan kualifikasinya untuk berpartisipasi. Ketika Lin Chen menuruni gunung, hari sudah larut malam. Dia sama sekali tidak tahu. Seseorang dari Sekte Biyun telah turun gunung lebih dulu daripada Lin Chen. Kota Qingyun. Melihat Lin Chen belum pulang seharian, Qin Yao agak khawatir. Di bawah cahaya bulan yang indah, sesosok anggun berdiri dengan tenang di pintu masuk kota, memandang ke arah Sekte Biyun. Seandainya bukan karena identitasnya yang sensitif, Qin Yao pasti ingin mengunjungi kembali tempat lama itu. Tiba-tiba, bayangan samar yang tertutup kegelapan malam merayap tanpa suara ke arahnya. Qin Yao mengerutkan kening. Dengan kultivasi alam bela diri roh 8 revolusi miliknya, indranya sangat tajam. Ketika orang asing mendekat, itu membuat Qin Yao waspada, tetapi dia tidak terburu-buru bertindak dan membongkar keberadaannya. Ya, mungkin Tian Mo tidak pernah menyangka bahwa Qin Yao, seperti Lin Chen, telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya setelah meninggalkan Sekte Biyun. Pemahamannya tentang Qin Yao masih terbatas pada saat dia berada di Sekte Biyun. Apakah perempuan jalang ini menunggu Lin Chen kembali? Lin Chen? Lin Chen, aku benar-benar sedih atas kematianmu. Tian Mo mencibir dingin. Dia khawatir perlindungan Qin Yuanshan akan mempersulit keadaan. Tanpa diduga, Qin Yao menunggu sendirian, bukankah ini memberi Tian Mo kesempatan untuk menyerang? Dengan kultivasi alam bela diri roh 4 revolusi milik Tian Mo, menghadapi seseorang di alam bela diri roh 1 revolusi semudah membalikkan tangannya, setidaknya itulah yang dia pikirkan. Tanpa ragu sedikit pun, Tian Mo menyembunyikan auranya dan menggunakan kegelapan untuk diam-diam menyelinap mendekati Qin Yao. Siapa itu? Qin Yao terkejut, merasa bahwa lawannya bukanlah ancaman, jadi dia tidak berniat untuk mengambil inisiatif menyerang. Sebaliknya, dia mempertahankan status quo, menunggu lawannya bergerak. Tiba-tiba, gelombang. Sesosok bayangan tiba-tiba muncul, seperti iblis yang bersembunyi dalam kegelapan, menerjang ke arah punggung Qin Yao. Persis seperti itu. Saat Tian Mo hampir berhasil, sebuah kejadian aneh terjadi. Sosok yang menjadi fokus pandangannya tiba-tiba menghilang begitu saja di depan matanya. Momen selanjutnya. Sebuah pedang panjang yang dingin, seperti ular berbisa, menggantung dingin di leher Tian Mo. Sebuah suara dingin bertanya, siapakah kau? Mengapa kau menghinaku? Ju, adik junior, ini aku. Seru Tian Mo panik, keringat dingin mengucur deras. Kapan kultivasi Qin Yao menjadi begitu luar biasa? Dia bisa langsung melawannya, yang benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Kakak senior Tian Mo, Qin Yao langsung mengenalinya, sangat terkejut, dan bertanya, apa maksud semua ini? Adikku, jangan salah paham. Kakak baru saja pulang dari latihan dan kebetulan bertemu denganmu. Aku sempat merasa wajahmu familiar dan ingin mengerjaimu, jelas Tian Mo dengan gugup. Benarkah begitu? Qin Yao skeptis, tetapi Tian Mo juga tidak punya alasan untuk menyakitinya. Lagi pula, dia tidak menimbulkan ancaman, jadi Qin Yao menurunkan kewaspadaannya dan perlahan menarik pedang panjangnya. Namun, saat Qin Yao menghunus pedang panjangnya, ekspresi Tian Mo berubah dingin, dan matanya berkilau dengan cahaya dingin yang menyeramkan. Saat kau di luar, apa kau tidak diajari untuk lebih berhati-hati? Wajah Tian Mo seperti burung nasar. Dia menghitung waktunya dengan sempurna, tepat saat Qin Yao lengah, dia menjentikkan tangannya dan menaburkan sejumput bubuk putih. Bubuk halusinasi. Hal itu bisa menyebabkan halusinasi. Kultivasi Qin Yao memang tinggi, tetapi tiba-tiba terkena bubuk halusinasi akan menyebabkan kesadarannya jatuh ke dalam keadaan linglung sesaat. Manfaatkan momen ini. Ekspresi Tian Mo tampak jahat saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Qin Yao. Dia berhasil. Tian Mo menyeringai ganas, gembira. Selama dia bisa mengendalikan Qin Yao, dia bisa memaksa Lin Chen untuk tunduk. Tiba-tiba, gelombang. Petir dahsyat, tanpa peringatan, muncul dengan ganas dari dalam tubuh Qin Yao, berniat melindungi tuannya, dan dengan marah menyerang Tian Mo. Ekspresi Tian Mo berubah drastis, dan dia merasakan firasat buruk. Terutama ketika dia merasakan benda asing itu, kekuatan benturannya terlalu mengerikan, benar-benar di luar kemampuannya untuk melawan. Bang, gelombang. Tubuh dan jiwa Tian Mo terguncang hebat. Dengan jeritan, darah menyembur dari mulutnya, dan dia terlempar. Kemudian, cahaya petir tiba-tiba muncul, dan kuda petir muncul dengan marah, menatap dingin ke arah Tian Mo. Binatang perang. Tian Mo tercengang, dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Kemudian, Qin Yao terbangun, sadar kembali, dan mengerti apa yang telah terjadi. Dia menatap Tian Mo dengan tajam dan berteriak, sungguh hina. Kami tidak punya dendam, mengapa kau menyergapku? Tian Mo terdiam, matanya melirik ke sekeliling, dan dia berkata dengan panik, adik Qin Yao, tolong tenang. Kakak juga dipaksa, orang-orang dari keluarga timur yang memaksaku untuk mendekatimu. Kau tahu bahwa bagi keluarga timur, keluarga lu kita tidak berdaya untuk melawan. Kakak tidak berani membangkang.
Ini lagi-lagi keluarga timur. Mereka benar-benar tidak akan menyerah sampai mentok. Qin Yao mendengus dingin. Ya, itu keluarga timur. Melihat secercah harapan, Tianmo memohon belas kasihan, adik muda Qin Yao, demi kita berdua, mohon maafkan kegilaanku sesaat ini dan selamatkan nyawaku. Tak berdaya. Tanpa diduga, Qin Yao juga tiba-tiba menjadi sangat kuat, bahkan memiliki binatang perang yang perkasa untuk melindunginya. Tianmo hanya bisa mengakui nasib buruknya. Mustahil untuk merencanakan sesuatu melawan Qin Yao lagi. Dia hanya bisa memanfaatkan kelemahan Qin Yao yang berhati lembut untuk mencari jalan keluar. Qin Yao meliriknya dingin, terlalu malas untuk berurusan dengan Tianmo. Lagi pula, Tianmo adalah murid langsung tetua kedua. Jika dia membunuh Tianmo, itu akan merugikan kakak laki-lakinya, Qin Hu. Pergi sana, aku tak ingin melihatmu lagi, kata Qin Yao dingin, ekspresinya kaku dan penuh permusuhan. Ya, aku akan segera pergi. Tianmo menahan luka-lukanya yang parah dan melarikan diri. Tiba-tiba, Tianmo menabrak tubuh padat dengan kepalanya terlebih dahulu, yang membuatnya pusing dan terpental ke belakang, menyebabkan dia jatuh ke tanah dalam keadaan linglung. Istriku, kau masih terlalu baik hati. Kau akan menderita kerugian seperti ini. Dalam kegelapan, sosok Lin Chen perlahan muncul, wajahnya muram, matanya berkilat marah. Awalnya, karena hubungan antar sekte, Lin Chen tidak ingin mempersulit Tianmo hari ini. Tanpa diduga, Tianmo masih menyimpan niat jahat dan bahkan cukup berani untuk merencanakan sesuatu melawan istrinya. Hal ini jelas-jelas sangat mengejutkan Lin Chen. Mendengar suara itu, Tianmo terbangun dengan kaget. Ia melihat Lin Chen dalam keadaan linglung, terutama wajah tampannya yang dingin dan dipenuhi niat membunuh serta amarah. Wajah Tianmo menjadi pucat pasi karena ketakutan. Dao, saudara Dao, sungguh kebetulan, kata Tianmo dengan takut. Ya, sungguh kebetulan, kau bahkan rela datang ke sini untuk mati. Apa kau sudah bosan hidup? Ekspresi Lin Chen berubah dingin. Dia tak peduli dengan omong kosong Tianmo dan langsung menyerangnya dengan telapak tangan berapi. Tidak, gelombang. Tianmo menjerit, dipenuhi keputusasaan, dan seketika berubah menjadi abu. Bagian 1012. Qin Yao cukup terkejut melihat Lin Chen, tetapi melihat Lin Chen membunuh kakakmu tanpa ragu-ragu membuat Qin Yao sangat khawatir. Chen, kau tidak punya permusuhan dengannya, mengapa kau membunuh kakakmu? Istriku, kau tidak tahu, kemarin aku kembali ke Sekte Biyun, aku tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi orang ini tidak hanya berulang kali menghina aku dan Hu Xiong, dia bahkan berani bersekongkol melawanmu dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mengancamku. Lin Chen berkata tanpa daya, awalnya tidak ada permusuhan, tetapi sikapnya yang picik benar-benar melampaui batas kesabaranku. Aku tahu, tapi bagaimanapun juga, Tianmo adalah murid utama tetua kedua dan sangat dihargai oleh pemimpin sekte. Selain itu, keluarga Qin kita belum mapan di kota Qingyun, aku khawatir itu akan merugikan keluarga Qin, kata Qin Yao dengan cemas. Istriku, kau terlalu naif, Tianmo ini sudah menyimpan pikiran jahat terhadapmu, jika dia masih hidup, itu akan menjadi ancaman terbesar bagi istana Qin. Lin Chen berkata dengan serius, Tuhan tahu, bumi tahu, kau tahu, aku tahu, bukan aku yang membunuhnya, surga yang mengambilnya, bagaimana mungkin mereka menyalahkan istana Qin. Setelah berbicara, Lin Chen melambaikan tangannya, dan kobaran api menyapu, Tianmo seketika berubah menjadi abu. Lin Chen kemudian berkata, jangan khawatir, aku sudah bertemu dengan guruku, dan aku tentu akan menjaga istana Qin dengan baik di masa mendatang. Tidak, kau tidak tahu, tetua Yue Feng telah menganggap Tianmo sebagai anak angkatnya, mereka seperti ayah dan anak. Jika dia mengetahui bahwa Tianmo terbunuh, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Nada suara Qin Yao terdengar berat. Anak angkat, Lin Chen mengerutkan kening, memang agak rumit, tetapi dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, tanpa bukti, tetua Yue Feng tidak akan berani mempersulit saya. Lagi pula, saya sedang berada di posisi yang benar sekarang, jadi tetua Yue Feng semakin tidak punya alasan untuk mencari masalah dengan saya. Karena sudah sampai seperti ini, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Qin Yao menghela napas pelan dan berkata, tapi kau memang luar biasa, bagaimana kau selalu saja menarik masalah kemanapun kau pergi. Tidak ada yang bisa kulakukan, orang tampan memang mudah iri. Lin Chen terkekeh geli. Pandai bicara, Qin Yao memutar matanya. Selain bercanda, istriku, kau benar-benar perlu lebih berhati-hati di masa depan. Tidak semua orang di dunia ini baik hati. Terutama musuh yang kembali untuk membalas dendam, mereka bahkan lebih menakutkan, kata Lin Chen dengan serius. Mengerti, Qin Yao mengangguk sedikit. Jika dia tidak memiliki kuda petir sebagai perlindungan, Tianmo mungkin benar-benar berhasil. Bagus kau tahu, Lin Chen tersenyum dan berkata, oh ya, aku selalu ingin memberimu hadiah, tetapi akhir-akhir ini banyak sekali masalah, aku belum sempat memberikannya kepadamu. Sebuah hadiah, Qin Yao cukup terkejut dan penuh harap. Langsung, uset, gelombang. Seberkas cahaya dingin berkilat, disertai dengan ki pedang yang memikat, dan sebuah pedang panjang sebening kristal muncul di tangannya. Pedang yang bagus, mata indah Qin Yao berbinar, karena ia tahu pedang itu luar biasa. Pedang ini bernama Nian Xin. Ini adalah pedang berharga yang saya sempurnakan di kompetisi penyempurnaan, dan merupakan hadiah kemenangan. Pedang ini memiliki kegunaan yang tak terbatas dan dapat meningkatkan kekuatanmu, kata Lin Chen.
Nianxin. Qin Yao dengan lembut mengambil Nianxin, memegangnya dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan terkejut, pedang ini seharusnya telah mencapai tingkat mendalam, bukan? Istriku punya selera yang bagus. Lin Chen tersenyum tipis. Bagaimana mungkin? Kau adalah kultivator pedang, Nianxin lebih cocok di tanganmu. Memberikannya padaku hanya akan sia-sia, dan pedang ini sangat berarti bagimu. Qin Yao hendak menolak. Memberikan pedang berharga kepada wanita cantik, itu adalah hal yang paling bermakna bagiku. Terima saja, aku punya banyak pedang seperti ini. Kita akan segera menikah, tidak perlu terlalu sopan. Lin Chen tersenyum. Siapa bilang aku akan menikahimu? Wajah Qin Yao tampak malu, ia mengerutkan kening dan bertanya, karena kau bersedia memberiku hadiah yang begitu berharga, bukankah itu berarti kau mengucapkan selamat tinggal padaku? Jangan terburu-buru, perjalanannya panjang, aku tidak tenang membiarkanmu kembali ke sektemu sendirian. Lagi pula, turnamen naga tersembunyi masih setengah bulan lagi, bagaimana kalau aku mengantarmu kembali ke sekte Piao Miao dulu? Kata Lin Chen. Masalah dengan Guqi ini mungkin telah membuat tetua Yuan Cheng waspada, dan memasuki wilayah Piao Miao juga berada dalam lingkup pengaruh keluarga Gu. Jika kita bepergian bersama, itu malah akan menarik perhatian dan menimbulkan masalah, kata Qin Yao dengan serius. Justru karena itulah, aku jadi lebih khawatir. Lin Chen berkata dengan serius, selama kita tidak terlalu menarik perhatian, aku berjanji, aku pasti tidak akan menimbulkan masalah. Qin Yao berpikir sejenak, sebenarnya merasa enggan berpisah dengan Lin Chen. Dia tersenyum manis, baiklah, aku tahu kau tidak ingin meninggalkanku, jadi aku akan pergi bersamamu. Istriku baik sekali, kalau begitu nanti kita akan menyapa paman, dan berangkat besok. Lin Chen tersenyum. Bagaimana kalau kita tunggu 2 hari lagi? Lagi pula, Tianmo memiliki pengaruh besar di Sekte Biyun. Jika mereka mengetahui bahwa Tianmo meninggal secara tragis di luar, aku selalu khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi kediaman Qin. Wajah Qin Yao penuh kekhawatiran. Baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Lin Chen mengangguk sedikit. Sebenarnya, dia juga merasa gelisah karena tetua kedua Tianhua yang dikenalnya sangat protektif terhadap dirinya. Kebetulan sekali, mereka baru saja berkonflik dengan Tianmo kemarin. Jika Lin Chen tidak dapat ditemukan, sumber masalahnya tentu saja akan jatuh ke rumah Qin. Namun, Lin Chen sama sekali tidak akan menyesalinya. Selama seseorang menyakiti istrinya, bahkan Kaisar Langit dan Dunia Bawah pun akan dikalahkan oleh Lin Chen. Sesuai dugaan. Ketika tetua kedua Tianhua mendengar berita kemarin, hal itu sudah mengancam wewenangnya, dan dia sangat marah. Awalnya, karena terikat oleh wewenang tetua Agung Bihai, Yue Feng tidak berada dalam posisi yang baik untuk menyelidiki masalah ini, tetapi sebagai murid kesayangannya, mustahil baginya untuk mengabaikannya. Dia ingin pergi mencari Tianmo untuk bertanya, tetapi mendapati bahwa Tianmo tidak lagi menghadap dinding di aula disiplin. Kemudian, Yue Feng memanggil murid muda yang setiap hari mengikuti Tianmo. Bagaimana mungkin murid-murid muda itu mampu menahan kekuatan Yue Feng? Mereka segera mengakui semuanya dengan jujur. Murid jahat ini, sungguh mengecewakan. Bahkan sampai menggunakan cara-cara tercela seperti itu, dia benar-benar telah mempermalukan tuan ini. Yue Feng sangat marah, tetapi memikirkan putra angkatnya dan murid kesayangannya yang tidak pulang sepanjang malam, dia merasa gelisah dan ingin pergi ke kota Qingyun untuk menyelidiki Istana Qin. Setelah pindah ke kota Qingyun, dengan kekuatan keluarga Qin, mereka dengan cepat memantapkan diri di kota kecil ini. Mereka memilih sebidang tanah yang berharga dan sedang membangun kembali kediaman keluarga Qin dengan giat. Dengan kehadiran keluarga berpengaruh di kota kecil Qingyun, warga kota pun sangat gembira, karena setidaknya mereka bisa mendapatkan perlindungan lebih. Selain itu, kekuatan keluarga tersebut juga dapat mendorong perkembangan ekonomi seluruh kota. Oleh karena itu, banyak penduduk kota, setelah mengetahui bahwa keluarga Qin telah menetap di kota Qingyun, bahkan berbondong-bondong datang untuk membantu. Di luar kota Qingyun, hosh, gelombang. Bayangan pedang menari, ki pedang saling bersilangan, dua bayangan-bayangan berlatih teknik pedang mereka. Memang, setelah Qin Yao mendapatkan Nianxin, teknik pedangnya meningkat hingga tingkat tertentu. Ditambah dengan bimbingan cermat dari Lin Chen dan pemahaman Qin Yao sendiri, ia memperoleh banyak manfaat. Uset, gelombang. Cahaya pedang berkelebat, pedang Lin Chen yang ringan dan tepat, mengendalikan kekuatannya, dengan lembut mendorong Qin Yao mundur. Lumayan, selama masa kultivasi bersamaku, teknik pedangmu telah meningkat pesat. Dengan lebih banyak latihan, kau seharusnya bisa memahami jurus pedang pencapaian agung. Lin Chen tersenyum. View gelombang. Qin Yao menghela napas lega. Berlatih dengan Lin Chen memang menghasilkan kemajuan besar, tetapi hal itu memberikan tekanan dan beban mental yang cukup besar padanya, membuatnya merasa lelah setelah 1 jam. Baiklah, kultivasi harus bertahap, jangan terlalu memaksakan diri. Pergilah menyendiri dan bermeditasi dengan benar, aku akan menjagamu. Lin Chen tersenyum, mengetahui Qin Yao lelah. Baiklah, Qin Yao mengangguk pelan, bersiap untuk menyendiri. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat sumbang terdengar, ini benar-benar tak terduga, aku tidak menyangka kota kecil Qingyun ini memiliki ahli kultivator pedang seperti adikku. Menoleh ke arah sumber suara, mereka melihat seorang lelaki tua berpakaian jubah mewah, dengan aura abadi dan pembawaan yang bermartabat, berjalan dengan mantap ke arah mereka. Ekspresinya tegas, matanya tajam, jelas menunjukkan bahwa dia tidak berada di sini dengan niat baik.
Qin Yao terkejut, langsung mengenalinya, dan segera membungkuk, berkata, murid Qin Yao memberi salam kepada tetua Yue. Benar. Orang yang tiba itu tepat adalah tetua kedua Sekte Biyun, Yue Feng, yang kultivasinya telah mencapai alam inti emas 3 revolusi. Mendengar itu, Yue Feng mengangkat alisnya dengan dingin dan berkata dengan nada ketus, oh, jadi itu Qin Yao. Kukira kau meninggalkan Sekte Biyun dan pergi ke Sekte besar untuk studi tingkat lanjut, dan sekarang kau meremehkan tuan ini, seorang tetua kecil. Murid ini tidak akan berani, kata Qin Yao dengan cemas. Adapun Lin Chen, ketika dia berada di Sekte Biyun, selain gurunya dan pemimpin sekte, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap para tetua lainnya, jadi dia tidak perlu menjilat Yue Feng. Yue Feng langsung mengabaikan Lin Chen dan bertanya dengan suara berat, Tuan ini mendengar bahwa Tian Mo mengetahui bahwa keluarga Qin Anda sedang menetap di kota Qingyun dan secara khusus ingin datang dan menyapa Anda. Apakah Anda melihatnya? Ini, Qin Yao merasa kesulitan menjawab untuk sesaat. Apakah ada sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman untuk mengatakannya? Ekspresi Yue Feng tampak tegas, dan ada sedikit rasa tertekan. Qin Yao merasa gugup di dalam hatinya. Berbohong bukanlah keahliannya, jadi dia melirik Lin Chen dengan memohon. Kami memang melihatnya, dan dia pergi sebagaimana mestinya. Aku hanya tidak menyangka tetua Yue akan begitu khawatir, terus-menerus memperhatikan keberadaan murid kesayangannya. Tapi bukankah sahabat Tian Mo Dao dikatakan sedang menjalani hukuman isolasi? Bagaimana mungkin dia punya waktu luang untuk turun gunung? Kata Lin Chen dengan sedikit sarkasme. Yue Feng mengerutkan kening, tatapan tajamnya mengamati Lin Chen. Dia memang luar biasa. Dia bertanya dengan sangat tidak senang, sepertinya, teman kecil ini yang membuat masalah di Sekte Biyunku kemarin, kan? Membuat masalah. Junior ini tidak begitu mengerti. Bukankah seharusnya teman Tian Mo Dao yang membuat masalah duluan? Balas Lin Chen. Wajah tua Yue Feng memerah karena marah. Dia tahu betul hal-hal memalukan apa yang telah dilakukan murid kesayangannya, dan benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mempertanyakan Lin Chen. Dia hanya bisa berdiri di atas pendirian Sekte Biyun dan berkata dengan suara berat, meskipun Sekte Biyun kita kecil, ini bukanlah tempat di mana orang bisa ditindas. Selain itu, Sekte ini memiliki aturan. Setiap orang luar harus mendapatkan izin dari seorang tetua dan meninggalkan catatan kunjungan di Sekte. Tian Mo bertindak sesuai dengan aturan Sekte. Kaulah yang mengabaikan aturan Sekte. Bukankah itu menimbulkan masalah? Mengenai masalah ini, Tetua Agung Bihai telah mengambil keputusan. Jika Tetua Yue keberatan, Anda boleh mengundang Tetua Agung Bihai. Lin Chen berkata dengan tenang, oh ya, kemarin di Sekte Biyun, saya sempat berbincang-bincang menyenangkan dengan Tetua Agung Bihai. Percakapan yang menyenangkan. Wajah Yue Feng muram, sangat marah. Dia berkata dingin, mendengar kata-katamu, apakah kau mencoba mengancam tuan ini dengan menggunakan identitas Tetua Agung Bihai? Aku tidak akan berani, aku hanya ingin mencari keadilan, kata Lin Chen. Tuan ini tidak tertarik membahas keadilan denganmu. Sekarang aku hanya ingin bertanya, di mana Tian Mo? Tanya Yue Feng dengan wajah tegas. Tetua Yue, apa yang Anda katakan tidak logis, bukan? Jika Anda mencari seseorang, Anda seharusnya tidak meminta orang itu kepada saya. Nada suara Lin Chen dingin. Tian Mo berada di kota Qingyun tadi malam, dan hari ini keberadaannya tidak diketahui. Jika aku tidak bertanya padamu, kepada siapa lagi aku harus bertanya? Yue Feng mendengus dingin. Kalau begitu, itu malah lebih bermasalah. Kudengar Qin Yao bilang dia tidak banyak berinteraksi dengan teman Tian Mo Dao. Datang berkunjung di tengah malam itu tidak masuk akal, kan? Lin Chen mencibir. Kau, wajah Yue Feng memerah karena marah. Mengetahui bahwa dia salah dan tanpa bukti, dia benar-benar tidak bisa membantahnya. Bagian 1013. Tetua Yue tahu bahwa dia salah dan tidak bisa dengan mudah mengajukan tuntutan. Namun kini, keberadaan murid kesayangannya tidak diketahui, hidup atau matinya tidak pasti. Bagaimana ia bisa berdamai? Hanya Tuan yang tahu bahwa Tian Mo menghilang begitu tiba di kota Qingyun. Berani-beraninya kau mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Tetua Yue dengan amarah yang tertahan. Lalu mengapa Tetua Yue tidak menyelidiki mengapa dia diam-diam datang mengunjungi seorang wanita muda yang belum menikah di tengah malam? Apa niatnya yang sebenarnya? Kata Lin Chen dengan sinis. Niat, apapun itu, Qin Yao dulunya adalah murid Sekte Biyun kita. Apa salahnya pertemuan antara kakak senior dan adik junior? Tetua Yue mendengus dingin. Kau harus menanyakan itu padanya sendiri. Lagi pula, kita memang bertemu dengannya, tapi kakinya ada di tubuhnya sendiri. Aku tidak bisa membatasi kebebasannya, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Bukankah konyol jika Tetua Yue memintaku untuknya? Lin Chen mencibir. Itu benar. Tetua Yue telah lama menyelidiki dan menemukan bahwa Tian Mo berniat menculik Qin Yao secara diam-diam untuk mengancam Lin Chen. Mungkinkah dia mengungkapkan kebenaran? Oleh karena itu, Tetua Yue pasti menduga bahwa murid kesayangannya telah terbunuh, tetapi dia tidak punya cukup alasan untuk menuduh Lin Chen. Sebenarnya, dia tidak bermaksud mempersulit Lin Chen. Lagi pula, tidak ada bukti, dan murid kesayangannya sendiri yang pertama kali menyimpan niat jahat. Memaksakan kejahatan kepada Lin Chen sama saja dengan menamparkan wajahnya sendiri. Terlebih lagi, Tetua Yue tidak yakin dengan identitas Lin Chen. Apa hubungannya dengan Bihai? Jika dilakukan secara terang-terangan, Tetua Yue tidak akan berani bertindak gegabah, dia hanya datang untuk menguji latar belakang Lin Chen terlebih dahulu. Memikirkan hal ini,
Tetua Yue menekan amarah di hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh, teman kecil benar, Tuan lalai dalam mengajar. Karena dia tidak bersamamu, Tuan akan bertanya di tempat lain. Oh, aku lupa menanyakan nama teman kecil. Orang biasa saja, tidak layak diingat oleh Tetua Yue, kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. Hehe, selamat tinggal. Tetua Yue tersenyum dingin, matanya berbinar-binar, lalu berbalik untuk pergi. Setelah Tetua Yue pergi, Qin Yao diam-diam menghela napas lega, lihat, Tetua Yue benar-benar datang mencarimu. Dia pasti mencurigaimu tentang masalah Tianmo. Dan Tetua Yue sangat protektif terhadap orang-orangnya, aku khawatir dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Hehe, bukankah dia tahu apa yang dilakukan muridnya sendiri? Jika dia terang-terangan menuduhku, itu benar-benar bodoh, Lin Chen tersenyum tipis. Lalu apa niatnya? Qin Yao langsung bertanya. Kurasa dia hanya ingin menyelidiki latar belakangku. Lagi pula, aku bukan dari istana Qin, dan mustahil bagiku untuk tinggal di kota Qingyun selamanya, jawab Lin Chen. Hah, jadi, menurutmu, Tetua Yue akan berurusan denganmu dalam perjalanan kita? Tanya Qin Yao dengan terkejut. Tentu saja, jika dia berurusan denganku secara terang-terangan, dia pasti akan salah, dan guruku tentu saja tidak akan membiarkannya bertindak sembrono. Karena dia tidak bisa melakukannya secara terang-terangan, dia akan menggunakan cara curang secara diam-diam. Mata Lin Chen berbinar dalam-dalam, dia sudah lama mengantisipasi pikiran Tetua Yue. Sekarang bagaimana? Kultivasi Tetua Yue tak terduga. Mengapa kau tidak kembali dan meminta petunjuk dari Tetua Agung Bihai? Mungkin dia punya cara untuk menyelesaikannya, kata Qin Yao, wajahnya penuh kekhawatiran. Istriku, kau masih terlalu naif. Jika kau benar-benar ingin mempertimbangkan keamanan rumah Qin dan ingin rumah Qin mendapatkan pijakan di kota Qingyun, terkadang kau benar-benar perlu bersikap kejam. Kata Lin Chen dengan serius. Mungkinkah kau? Qin Yao sepertinya menyadari sesuatu. Berbelas kasih kepada musuh sama dengan kekejaman terhadap diri sendiri. Jika kau begitu naif dan baik hati, aku benar-benar harus mengkhawatirkanmu, kata Lin Chen dengan ekspresi tak berdaya. Qin Yao terdiam dan menyadari bahwa dia memang cenderung ragu-ragu. Mari kita berangkat sekarang. Jika Tetua Yue benar-benar berniat berurusan denganku, mengingat kedudukannya, dia tentu tidak akan melibatkan istana Qin. Bagaimanapun, berlama-lama di sini akan merugikan istana Qin, kata Lin Chen dengan serius. Baiklah, aku akan mengikutimu, Qin Yao mengangguk sedikit seperti burung pipit kecil. Langsung. Setelah Lin Chen dan Qin Yao menyapa Qin Yuanshan, mereka berangkat bersama menuju wilayah Piao Miao. Adapun luka-luka Qin Yuanshan, setelah perawatan Lin Chen, ia pulih sepenuhnya, dan kultivasinya bahkan meningkat pesat. Barulah Lin Chen dan yang lainnya dapat berangkat dengan tenang. Adapun Qin Hu, dia adalah murid inti Sekte Biyun dan juga murid pribadi yang dipilih oleh Bihai. Dengan Lin Chen yang telah membangun reputasinya untuknya, Qin Hu sekarang dapat memperoleh pijakan yang kokoh di Sekte Biyun di masa depan. Di Cakrawala Awan, Lin Chen dan Qin Yao menunggangi kuda petir bersama-sama. Setelah berlatih berhari-hari, Qin Yao telah beradaptasi dengan kecepatan kuda petir, dan hubungannya dengan kuda itu juga semakin kuat. Dia sekarang bisa menunggangi kuda petir dengan normal. Namun, untuk menggunakannya dalam koordinasi pertempuran praktis, dia masih perlu berusaha lebih keras. Untuk memastikan Qin Yao memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri ketika kembali ke sektenya, Lin Chen memberinya banyak bimbingan sepanjang perjalanan. Mengenai konsep sifat manusia, Lin Chen juga dengan susah payah mencoba untuk mencuci otak Qin Yao. Tidak ada cara lain, Qin Yao terlalu mudah luluh hatinya terhadap orang lain, dan Lin Chen tidak bisa selalu menemaninya. Dia hanya bisa terus mencoba membujuk Qin Yao. Orang-orang seperti itu mudah ditindas, dan seseorang harus bersikap tanpa ampun jika perlu, ini selalu menjadi prinsip Lin Chen. Memang, sekitar 30 li perjalanan mereka, Lin Chen samar-samar merasakan aura redup, yang bersembunyi di dalam kabut dan perlahan mendekat. Hehe, kakek tua ini benar-benar gigih dengan niat jahatnya. Lin Chen tersenyum dingin. Apa? Qin Yao terdiam sejenak tanpa bereaksi. Ikan besar itu akhirnya termakan umpan. Tetua Yue. Selain dia, siapa lagi yang mungkin? Ini, Qin Yao hendak berbicara, tetapi Lin Chen berkata dengan wajah serius, istriku, apakah kau begitu cepat melupakan apa yang baru saja kukatakan? Jika kau mundur selangkah, orang lain akan maju. Jika kau mundur selangkah lagi, kau akan berada di luar jangkauan pertolongan. Aku mengerti. Ingatlah untuk berhati-hati, Tetua Yue bukan orang yang mudah dihadapi, kata Qin Yao dengan nada serius. Tidak perlu terburu-buru, kita akan menemuinya dulu. Lagi pula, aku bukan orang yang tidak berperasaan. Jika aku bisa membujuknya, tentu saja semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak bisa, maka kita harus bertarung, kata Lin Chen dengan tenang. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Chen dan Qin Yao berhenti di udara dan menunggu dengan tenang. Tetua Yue mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Lin Chen akan menemukan keberadaannya secepat ini. Ekspresinya langsung berubah agak serius, sepertinya Lin Chen ini benar-benar tidak sederhana. Karena identitasnya telah terungkap, Tetua Yue merasa tidak perlu lagi bersembunyi. Desis, gelombang, kilatan cahaya, seperti pelangi yang memukau, melesat melintasi cakrawala awan dan tiba dalam sekejap. Lin Chen tampak sudah menunggu lama. Ia bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh, apakah ada sesuatu yang belum dijelaskan oleh Tetua Yue?
Mari kita berterus terang. Apakah kau membunuh murid kesayangan Tuan? Tanya Tetua Yue dengan sangat lugas, matanya berkilat tajam. Mari kita berterus terang. Hehe, junior ini berani mengakuinya, tapi apakah Tetua Yue berani membicarakan niat Tianmo? Aku khawatir kau juga tidak ingin kehilangan muka, kan? Lin Chen mencibir. Tuan memang lalai dalam mengajar, dan saya bertanggung jawab. Tapi dia hanya masih muda dan impulsif sesaat, dia sendiri tidak melakukan kejahatan besar. Mengapa kau dengan kejam mengambil nyawanya? Tetua Yue berkata dengan amarah yang tertahan, apakah kau tahu berapa banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk membina seorang murid yang unggul? Apakah kau tahu bahwa selama bertahun-tahun, meskipun Tuan dan dia bukanlah guru dan murid, hubungan kami seperti ayah dan anak? Apakah kau mengerti seperti apa rasa sakit kehilangan seorang anak? Aku tahu, jika Tianmo adalah orang yang jujur, dia tentu akan memberi manfaat bagi dunia. Tetapi jika orang yang dikultivasi adalah penjahat yang jahat, hina, dan tidak tahu malu, bukankah itu akan menjadi malapetaka bagi dunia? Kata Lin Chen dengan suara berat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan impulsif. Mengapa kau tidak memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya? Kata Tetua Yue sambil menggertakkan giginya. Ular berbisa, seberapapun ia bertobat, tetaplah ular berbisa, kata Lin Chen acuh tak acuh. Lagi pula, dia telah melewati batas kesabaran saya. Untuk memangkas rumput dan mencabut akarnya, dia harus disingkirkan. Bagus, memotong rumput dan mencabut akarnya. Jadi, kau mengakuinya. Tetua Yue sangat marah, niat membunuhnya terasa di udara. Jika orang lain tidak menyinggung perasaanku, aku pun tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Prinsip ini juga berlaku untuk Tetua Yue. Kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh, lagi pula, sebagai tetua Sekte Biyun, Tetua Yue seharusnya mengerti bagaimana bersikap. Rasa sakit kehilangan seorang putra dapat dimengerti, tetapi jika Anda tetap keras kepala, memanjakan murid Anda dalam perbuatan jahat, dan terus-menerus melakukan kesalahan, maka Anda akan kehilangan sikap seorang tetua. Kapan giliranmu, Lin Chen yang masih hijau, untuk memberi ceramah kepada Tuan? Tetua Yue sangat marah dan berkata dengan dingin, dunia ini kejam, dan yang kuat dihormati. Kau bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mengendalikan hidup dan mati orang lain. Demikian pula, Tuan juga bisa mengendalikan hidup dan matimu. Kalau begitu, Tetua Yue harus lebih berhati-hati. Ekspresi Lin Chen berubah muram. Qin Yao pun tak kuasa berkata, Tetua Yue, saya menghormati Anda sebagai seorang senior. Saya harap Anda dapat membedakan yang benar dari yang salah dan tidak mengulangi kesalahan demi kesalahan. Memang benar teman saya menangani masalah ini dengan agak tidak tepat, tetapi itu juga kesalahan kakak Tianmo sendiri. Awalnya, saya mengampuni nyawanya, tetapi dia menggunakan kebaikan saya dan menggunakan obat untuk merencanakan sesuatu melawan saya sebagai balasannya. Saya harap tetua mengetahui hal ini. Murid Tuan itu orang macam apa, bukankah Tuan, sebagai gurunya, seharusnya tahu? Itu hanya kata-kata sepihakmu, kata Tetua Yue dingin, dan kau, dasar bajingan tak tahu terima kasih. Sekte Biyun kami dengan susah payah mendidikmu, dan kau tidak hanya tidak mengakui asal-usulmu, tetapi kau juga berani bersekongkol dengan orang luar dan mencelakai sesama muridmu. Tuan benar-benar salah menilaimu. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Tetua Agung Bihai begitu menghargaimu. Dan Lin Chen yang tadi, kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna, sama-sama antek sekte. Tetua Yue, apapun yang terjadi, Anda adalah seorang senior, jangan terlalu lancang. Qin Yao menjadi marah. Istriku, kau lihat, beberapa orang memang ditakdirkan seperti ini. Sekalipun kau menasihati mereka dengan susah payah, orang lain tidak akan mendengarkan bujukanmu. Jika kau berhati lembut, orang lain akan langsung berbalik dan menggigitmu. Terkadang kau benar-benar perlu menghadapi kenyataan. Lin Chen langsung mengabaikan Tetua Yue dan malah menggunakan Tetua Yue sebagai contoh negatif untuk dengan sabar memberi ceramah kepada Qin Yao. Ya, akhirnya aku mengerti. Mencoba berargumentasi dengan seseorang yang sama sekali tidak rasional itu sungguh tidak masuk akal. Qin Yao mengangguk sedikit, hatinya sudah lama menjadi dingin. Wajah tua Tetua Yue memerah karena marah, tubuhnya yang gagah bergetar hebat, dan kekuatan yang meluap, mengguncang langit awan, datang menekan dengan dahsyat. Jangan berbasa-basi di hadapan Tuan. Tuan hanya memiliki satu prinsip dari awal hingga akhir, nyawa dibalas nyawa, itu adalah hal yang benar dan pantas. Kemarahan Tetua Yue meluap, dan niat membunuhnya melonjak. Memang, jika Tetua Yue dengan kejam melenyapkan kita, tentu saja tidak akan ada yang tahu. Kembali ke Sekte Biyun, kau akan tetap menjadi tetua kedua yang dihormati dan berwibawa. Lin Chen berkata dengan tenang, tetapi pertanyaannya adalah, apakah Tetua Yue benar-benar merasa tenang melakukan ini? Jika Tuan tidak menyingkirkanmu, si bajingan ini, Tuan benar-benar tidak akan tenang. Tetua Yue sangat marah, auranya melambung tinggi, dan niat membunuhnya mencapai langit awan. Baiklah, tidak ada harapan. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin. Alam inti emas tiga revolusi benar-benar tidak ada dalam pandangannya. Bagian 1014. Uset, gelombang. Angin kencang menderu, awan berarak, dan niat membunuh melambung tinggi, menyebabkan cuaca berubah warna. Menghadapi kekuatan sebesar itu, Qin Yao ketakutan, dan bahkan kuda petir pun siaga tinggi seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Hanya Lin Chen yang tetap tenang dan terkendali, berkata tanpa ekspresi, Tetua Yue, ngomong-ngomong, saya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Sekte Biyun. Saya juga menghormati Anda sebagai seorang tetua, dan berharap Anda akan berhenti di sini.
Kau membunuh murid kesayangan tuan ini, bagaimana tuan ini bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Yue Feng menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Kalau begitu, junior ini hanya bisa meminta maaf, ini prinsip saya, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Kata Lin Chen acuh tak acuh, dan saya hanya mengingatkan tetua Yue, junior ini sungguh tidak ingin menyimpan niat membunuh terhadap Anda. Tuan ini telah makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi, bagaimana mungkin tuan ini tidak memahami niatmu? Kamu hanya sengaja memancing tuan ini, ingin menghilangkan akar masalahnya lagi. Kata Yue Feng dingin. Hehe, kalau tetua Yue tidak berniat apa-apa, kenapa dia terus mengganggu? Lin Chen tersenyum tipis. Cukup, kata-kata lagi tidak ada gunanya. Karena kau telah membunuh murid kesayanganku, maka kau akan membayar dengan darah. Teriak Yue Feng dengan marah, dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya, ujungnya terlihat sepenuhnya. Apakah tetua Yue benar-benar begitu yakin? Nada suara Lin Chen dingin. Ya, Yue Feng memang merasa bahwa Lin Chen agak aneh. Lagi pula, aura di tubuh Lin Chen sekarang benar-benar biasa saja, sampai-sampai dia sendiri tidak bisa melihat kultivasi Lin Chen yang sebenarnya. Namun jika dia membiarkan Lin Chen pergi begitu saja, akan sulit untuk meredam kebencian di hatinya. Jika aku tidak bisa membalaskan dendam muridku tercinta, aku tidak layak menjadi seorang guru. Kata Yue Feng dengan marah. Seorang tetua yang begitu bias dan protektif, tidak mampu mengakui kesalahan, dan tidak mampu mengajar murid dengan kebajikan dan bakat, itu benar-benar tidak layak menjadi seorang guru. Lin Chen tak kuasa menahan napas, sepertinya guru benar, Sekte Biyun terlalu kacau dan benar-benar tidak cocok untukku. Menguasai. Yue Feng selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa menjelaskan secara pasti apa itu. Membunuh orang dan masih menganggapnya dibenarkan, apa bedanya dengan iblis amukan? Kata Yue Feng dengan amarah yang mendalam, hari itu di sekteku, kau mengalahkan murid kesayanganku dan merusak reputasiku. Hari ini, tuan ini akan membalas dendam. Uset, gelombang. Yue Feng mengayunkan tombak panjangnya, momentumnya seperti kilat, sebuah tusukan dahsyat, menerobos udara. Meskipun Yue Feng hanya memiliki kultivasi alam inti emas 3 revolusi, dia telah mengumpulkan fondasi selama ratusan tahun, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan alam inti emas 4 putaran. Meskipun begitu, itu masih belum cukup untuk mengancam Lin Chen. Melihat ujung yang tajam itu mendekat, momentumnya bagaikan naga yang sedang bertarung, penuh kekuatan. Desis, gelombang. Lin Chen langsung melompat dari kuda petir, setelah memperhitungkan sudut dan waktunya, dan tiba dengan tiba-tiba. Sangat cepat. Yue Feng juga terkejut, tetapi serangannya sudah berlangsung, dan dia selalu mengunci aura Lin Chen. Ketajamannya meningkat, dipenuhi amarah, dan menusuk ke arah Lin Chen. Serangan petir, niat pedang petir. Uset, gelombang. Sebuah serangan pedang petir, melesat menembus udara dan melesat cepat, menghantam tepat di depan. Dentang, gelombang. Logam berbenturan, cahaya dingin memancar keluar, arus udara bergetar, melolong secara horizontal dan vertikal. Jelas sekali. Lin Chen memiliki keunggulan, dengan banyak kekuatan yang tersisa. Sebaliknya, Yue Feng sangat terkejut. Dengan serangannya yang dahsyat dan sekuat tenaga, ia justru tidak mampu menembus pertahanan Lin Chen. Ia merasa bahwa wujud dan jiwa Lin Chen, serta pedangnya yang tajam, menyatu menjadi satu, kuat dan mendominasi, sekokoh benteng. Bang, gelombang. Wujud dan semangat Yue Feng terguncang hebat, dan dia terdorong mundur, ekspresinya ketakutan, diam-diam berpikir, begitu mudah, namun dengan kultivasi seperti itu, sepertinya dia pasti murid inti Sekte Piao Miao. Sekte Piao Miao adalah sebuah kekuatan yang sebanding dengan Sekte Pedang, dan Yue Feng memang harus menanggung tekanan yang sangat besar. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini. Jika Yue Feng berkompromi dan berhenti sekarang, yang menantinya adalah pembalasan dendam gila-gilaan dari Lin Chen. Lin Chen mendorong Yue Feng mundur dengan serangan pedang, tetapi tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Ia memegang pedangnya secara horizontal di belakangnya, berkata dengan dingin dan angkuh, Tetua Yue, demi Tetua Agung Bihai, selama Anda berhenti di sini, kita dapat mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Hehe, sejak kau membunuh murid kesayangan tuan ini, kita sudah seperti api dan air. Yue Feng mencibir dingin, matanya menyipit. Meskipun ia mengalami kekalahan di awal pertarungan, dengan pengalaman tempurnya yang kaya, ia merasa telah menemukan kelemahan dan strategi balasan Lin Chen. Gaya naga melingkar. Yue Feng berteriak dengan ganas, teknik gerakannya sangat cepat, langsung melesat di udara. Uset, gelombang. Ujung yang tajam menembus, seperti kilat dan guntur, langsung menghantam jantung Lin Chen. Sayangnya, niat persatuan langit dan manusia Lin Chen meningkat pesat, ditambah dengan sepasang mata iblis emas, bahkan seorang ahli alam inti emas 7 putaran pun tidak akan berani menyergap Lin Chen, dia sudah mengetahui taktik serangan Yue Feng. Istirahat, gelombang. Lin Chen berteriak pelan, melancarkan serangan pedang yang sederhana dan lugas, namun penuh kekuatan. Guntur dan cahaya menyala berpadu di pedangnya. Dia tidak menghindar atau mengelak, menyerang dengan akurat dan bersih, kembali terlibat dalam pertempuran. Dalam bentrokan langsung, Yue Feng pasti akan menderita. Namun, sebuah kejadian aneh terjadi. Melihat
Tepat ketika ujung-ujung tajamnya berbenturan, tombak panjang dan keras di tangan Yue Feng tiba-tiba berubah seperti naga, melingkar dengan kuat, melilit pedang panjang Lin Chen lapis demi lapis. Gaya naga melingkar bisa bersifat kaku maupun lunak, dengan perubahan yang tak terduga. Hah, Lin Chen terkejut sejenak. Chen, seru Qin Yao, melihat situasi yang sangat berbahaya. Gelombang-gelombang. Tombak panjang yang lembut namun tajam itu, seperti arus listrik, melilit pedang panjang Lin Chen sepenuhnya, lalu melilit lengan Lin Chen. Ujungnya yang tajam, seperti ular putih yang menjulurkan lidahnya, melesat langsung menuju titik jantung Lin Chen yang mematikan. Mati. Tatapan mata Yue Feng penuh dengan keganasan, mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan, berniat mengirim Lin Chen ke mata air kuning. Dia sama sekali tidak tahu. Lin Chen hanya terkejut sesaat, tetapi dia sudah mengetahui maksud sebenarnya. Mata angin. Kekuatan pedang dilepaskan keluar, bentuknya berubah, seketika membentuk badai Jiangang yang kuat dan dahsyat, seperti binatang buas yang ganas, langsung memelintir dan melahap tombak panjang Yue Feng. Yue Feng benar-benar ngeri, tidak menyangka kekuatan ilahi Lin Chen begitu dahsyat. Namun, penggunaan tombak oleh Yue Feng sudah luar biasa. Menyadari bahaya, dia mengendalikan tombak panjang itu, yang meluncur keluar dari badai Jiangang seperti ikan lele. Kemudian, Yue Feng melompat ke udara, melayang di atas. Segel Heavenfall. Yue Feng mengayunkan tangannya dan melepaskan serangan telapak tangan, kekuatannya sangat besar, terkondensasi menjadi sebuah segel. Segel raksasa yang menjulang tinggi, dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan, seperti meteorit yang jatuh dari langit, menghantam Jiangang Storm dengan dahsyatnya seperti guntur. Gemuruh, gelombang. Gemuruh, gelombang. Ledakan raungan yang dahsyat, segel langit jatuh tenggelam ke dalam badai Jiangang, menyebabkan arus kuat bertabrakan di mana-mana, ruang hampa beriak seperti gelombang, dan riak bergulir menyebar secara kacau ke segala arah. Jelas sekali, Yue Feng merasakan aura Lin Chen masih ada dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejarnya. Tombak itu jatuh. Tombak panjang itu berdengung tajam, membawa kemauan seni bela diri yang luas dan tak terbatas, yang setara dengan pencapaian kecil dalam niat pedang. Gelombang. Pelangi yang menakjubkan jatuh langsung, seperti puncak tunggal yang menembus awan, merobek aliran udara di langit berawan. Rasanya seolah seluruh kehampaan terkoyak oleh jurang, dan menyerang lurus ke bawah. Bang, gelombang. Ujung yang tajam itu bersih dan presisi, menimbulkan riak di mana-mana, cahaya yang kacau. Itu seperti puncak besar yang runtuh, dan badai Jiangang yang kacau sebenarnya tercabik-cabik oleh ujung yang tajam. Yue Feng dipenuhi niat membunuh, tak terkalahkan, dan terus berlari kencang. Gelombang. Ketika Yue Feng langsung menembus Jiangang Storm, dia terkejut dan menyadari sesuatu. Dia merasa seolah-olah sosok Lin Chen tiba-tiba menghilang, dan sepanjang serangannya, dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Momen selanjutnya. Gelombang. Serangan pedang petir, sehalus sutra, tampak muncul dari kekacauan. Niat pedang itu secepat ilusi, sedemikian cepatnya sehingga Yue Feng tidak punya waktu untuk bereaksi. Sial, gelombang. Ekspresi Yue Feng berubah drastis, seketika merasakan bahaya, wajahnya pucat pasi. Tanpa disadarinya, Lin Chen memiliki kesempatan besar tetapi tidak mengambil nyawa Yue Feng. Namun, serangan pedang ini diperhitungkan dengan sempurna, sebuah serangan pedang dingin yang menembus telapak tangan Yue Feng. Gelombang. Yue Feng tanpa sadar berteriak kesakitan, darah berceceran, dan tombak panjang di tangannya terjatuh. Saat Yue Feng bereaksi ketakutan, tombak panjang di tangannya telah mencapai tangan Lin Chen. Wajah Lin Chen tampak seperti diukir dengan pisau, dan dia berkata dengan nada dingin, "Tetua Yue, murid junior ini mengatakan bahwa saya memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte Biyun Anda, dan murid junior ini tidak ingin menjadi musuh Anda. Saya harap Anda dapat segera sadar. Ada banyak sekali murid berharga di dunia ini, mengapa memikirkan orang yang sudah mati?" Mendengar ini, emosi Yue Feng kembali pulih. Melihat telapak tangan kanannya yang berlumuran darah, dia masih bisa merasakan sakit yang menyengat dan rasa malu yang mendalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, seorang tetua terhormat dari sebuah sekte, akan begitu diinjak-injak oleh seorang junior. Yang lebih menyakitkan lagi adalah dia tahu murid kesayangannya telah meninggal di tangan Lin Chen, namun dia tidak mampu membalaskan dendamnya. Bagaimana mungkin dia merasa puas? Karena amarah dan kebencian di hatinya, Yue Feng cenderung mengamuk. Dia melirik dingin ke arah Qin Yao, yang berdiri tak bergerak di belakang Lin Chen, dan diam-diam berpikir, pantas saja Xiao Mo ingin mengambil wanita kecil ini. Sepertinya dia adalah kelemahan Lin Chen. Meskipun agak licik, jika aku tidak menyingkirkan Lin Chen ini, dia pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Memikirkan hal ini, wajah Yue Feng tampak muram. Ketika seseorang bertekad untuk melakukan sesuatu, mereka tidak akan lagi mempertimbangkan reputasi dan prinsip, tetapi akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Gelombang. Yue Feng mengangkat tangannya, dan tombak panjang lainnya muncul. Kau punya prinsipmu sendiri, dan tuan ini juga punya prinsipnya sendiri. Jika aku tidak bisa membalaskan dendam muridku tercinta, bagaimana aku bisa pantas menyandang nama guru? Kata Yue Feng dengan seringai dingin, sangat protektif dan sama sekali tidak masuk akal. 1000 puncak.
Yue Feng berteriak dengan ganas, tombak panjangnya berayun cepat, memancarkan cahaya tajam ke langit, seperti puncak batu yang tak terhitung jumlahnya, seperti badai, dengan ganas dan dahsyat menyerang Lin Chen. Badai Jiangang. Menghadapi serangan yang luas dan tak tertandingi, dia tetap menggunakan Jiangang Storm sebagai tindakan balasan yang keras. Bang bang bang, gelombang. Ledakan dahsyat, gelombang ujung-ujung tajam, hancur berkeping-keping di dalam badai Jiangang. Segera, Yue Feng, yang sedang menyerang, memanfaatkan kekacauan tersebut, seperti mengubah posisi, menghindar dan melewati serangan badai Jiangang, lalu menyerbu ke arah Qin Yao dengan wajah muram. Qin Yao merasakan niat membunuh itu, wajahnya yang lembut berubah karena terkejut. Meskipun kuda petir itu kuat, tampaknya ia kurang memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi serangan dari seorang ahli alam inti emas 3 revolusi. Sekte ini membesarkan dan mendukungmu, sekarang saatnya kau membalas budi. Yue Feng muncul dari udara, tangannya yang seperti iblis terulur ke arah Qin Yao. Ekspresi Qin Yao pucat pasi, dan dia tampak tak berdaya menghadapi serangan Yue Feng. Namun, tepat pada saat kritis ini, sebuah suara dingin, seperti kutukan, menusuk langsung ke dalam pikiran Yue Feng. Sudah kubilang, jangan melampaui batasku. Hah, ekspresi Yue Feng berubah drastis, ia tidak menyangka kecepatan Lin Chen bahkan lebih cepat darinya. Yang lebih mengerikan lagi adalah Yue Feng sama sekali tidak bisa merasakan aura Lin Chen, yang merupakan hal yang sangat fatal. Memang, Lin Chen telah memantau setiap gerak-gerik Yue Feng untuk waktu yang lama. Ketika dia menyadari bahwa Yue Feng berniat menyerang Qin Yao, dia segera menggunakan Blood Escape, dan langsung mencegat serangan yang dilancarkan Yue Feng. Bagian 1015. Rasanya seperti salju tebal di musim dingin, menyelimuti seluruh tubuh Yue Feng, menghadirkan hawa dingin yang menusuk tulang dan menyegel wujud serta jiwanya. Ya, inilah perasaan akan kematian, tak terhindarkan, begitu putus asa dan tak berdaya. Tidak, gelombang. Yue Feng menjerit, dan pada saat kematiannya, dia tidak lupa menyerang Qin Yao. Tanpa bayangan. Niat pedang kesempurnaan agung, dengan ujungnya seperti bayangan, tampak ilusi, seketika menembus pikiran Yue Feng. Wajah Yue Feng dipenuhi kengerian, ekspresinya mati rasa, seolah-olah dia tiba-tiba memasuki keadaan diam, seluruh tubuhnya kaku dan tidak dapat bergerak, hanya rasa takut yang mencekam yang tersisa. Momen selanjutnya. Wajah dingin Lin Chen terpantul seperti cermin, sangat merangsang mata Yue Feng. Meskipun tubuh Yue Feng tampak sama sekali tidak terluka, pikirannya telah ditembus oleh ujung yang tak terlihat, dan dia bisa merasakan pikiran dan jiwanya berada di ambang kehancuran. Kau, Yue Feng tercengang, wajahnya pucat pasi, matanya menatap tajam ke arah Lin Chen, dipenuhi dengan keengganan yang pahit. Mengingat hubunganku dengan Sekte Biyun, dan karena menghormati guruku, awalnya aku tidak ingin mengambil nyawamu. Tapi kau begitu keras kepala dan berulang kali melanggar batas kesabaranku, jadi jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Kata Lin Chen dingin. Kau, sebenarnya siapa tuanmu? Yue Feng menggertakkan giginya, hanya menginginkan jawaban sebelum dia mati, agar dia tidak mati dengan penyesalan. Tetua Agung Bihai, jawab Lin Chen. Bihai, wajah Yue Feng yang sudah tua tampak terkejut, seolah-olah ia tiba-tiba mengerti sesuatu, pupil matanya menyempit dengan cepat, bibirnya bergetar hebat, dan ia tergagap ketakutan. Kau Lin Chen. Apakah kamu puas dengan jawaban ini? Ekspresi Lin Chen tampak acuh tak acuh. Bagaimana ini mungkin? Kau jelas-jelas sudah. Wajah Yue Feng penuh dengan ketidakpercayaan, akhirnya mencapai batas kesabarannya. Gelombang. Yue Feng mengeluarkan jeritan pilu, dan ki pedang yang terpendam, seperti bom yang meledak, mengamuk dengan dahsyat dari dalam tubuhnya, seketika menghancurkan wujud dan jiwanya, menghancurkan tubuhnya berkeping-keping, dan mengubahnya menjadi abu. Satu tebasan pedang, dibalas serangan dan langsung terbunuh. Qin Yao bercucuran keringat dingin, masih merasakan ketakutan yang mencekam. Istriku, kau baik-baik saja? Lin Chen menoleh dan bertanya. Aku baik-baik saja, aku hanya tidak percaya tetua Yue akan mengabaikan statusnya dan menyergapku. Qin Yao dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Hati manusia itu licik, itulah sebabnya aku berulang kali mengingatkanmu untuk tidak mempercayai siapapun begitu saja. Terutama musuh yang berniat mencelakaimu, kau tidak boleh berhati lunak. Kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti. Qin Yao mengangguk sedikit, memang telah belajar dari kesalahannya. Tiba-tiba, kekosongan itu berfluktuasi, dan sesosok agung, yang berubah dari ilusi menjadi nyata, muncul. Itu adalah Bihai. Lin Chen tidak terkejut dengan kedatangan Bihai, tetapi Qin Yao terkejut dan segera membungkuk dengan hormat, sambil berkata, murid Qin Yao memberi salam kepada tetua agung. Tatapan Bihai dalam saat ia mengamati Qin Yao, sangat terkejut. Ia memuji, tidak buruk, sepertinya kultivasimu di Sekte Piao Miao memang telah mengalami kemajuan besar. Berkat bimbingan tetua, murid ini masih banyak yang harus dipelajari, kata Qin Yao dengan rendah hati. Sebenarnya, kemajuan kultivasinya yang pesat disebabkan oleh Lin Chen. Bihai mengangguk sedikit, tatapannya tertuju pada Lin Chen, dipenuhi sedikit rasa tak berdaya. Dia menghela napas, kau masih memiliki temperamen seperti ini, terutama dalam hal Qin Yao. Kau benar-benar tidak bisa mentolerir setitik pun kekecewaan di matamu terhadapnya. Murid ini telah membuatmu kesulitan lagi, kata Lin Chen sambil berkeringat.
Keadaan sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan kembali. Bihai menghela napas pelan, kau benar, murid memang mudah dibina, tetapi tidak mudah menemukan mereka yang memiliki kemampuan dan kebajikan sekaligus. Murid ini mengatakannya begitu saja. Lin Chen terkekeh canggung. Sebenarnya, dia telah mengantisipasi kemunculan Bihai, itulah sebabnya dia berulang kali menuruti Yue Feng dan mencoba membujuknya. Sayangnya, tindakan Yue Feng terlalu ekstrim dan melampaui batas kesabaran Lin Chen, yang berujung pada kematiannya sendiri. Baiklah, kalian berdua boleh pergi sekarang, kalau tidak, Pak Tua ini akan sangat khawatir karena kalian akan menimbulkan lebih banyak masalah lagi padaku. Bihai menghela napas pasrah. Murid ini bertindak impulsif, kata Lin Chen. Apakah kau impulsif? Kurasa kau sudah merencanakan ini sejak lama, bukan? Bihai memutar matanya dan menambahkan, jangan khawatir, selama orang tua ini ada di sini, aku bisa menjamin keamanan rumah Qin. Terima kasih, Guru. Kebaikan dan kebajikan Anda yang besar, akan selalu saya ingat, wahai murid. Lin Chen membungkuk dengan hormat. Terima kasih, Tetua. Qin Yao juga menunjukkan ekspresi penuh rasa terima kasih. Bihai mengangguk sedikit dan berkata dengan tegas, mengenai beberapa perselisihan antara kau dan murid-murid keluarga guru ini sedikit banyak mengetahuinya. Saat kau pergi ke alam luar, ingatlah untuk tidak menimbulkan masalah. Selama Qin Yao kembali dengan selamat ke sektenya, kau harus segera kembali. Berlatihlah dengan tekun dalam pengasingan, karena turnamen naga tersembunyi sudah dekat. Iya, Guru, Anda juga harus menjaga kesehatan Anda. Lin Chen menangkupkan kedua tangannya. Ayo, Bihai melambaikan tangannya. Langsung. Lin Chen sekali lagi menaiki kuda petir dan terbang pergi bersama Qin Yao. Bihai memperhatikan sosok-sosok yang menjauh, menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kedua anak ini memiliki perasaan yang baik satu sama lain, tetapi hidup ini panjang, dan siapa yang tahu berapa banyak kesulitan yang harus mereka hadapi di masa depan. Iya, Bihai tahu dalam hatinya bahwa Lin Chen juga seorang kultivator iblis. Kultivasi ganda jalan kebenaran dan jalan iblis tidak dapat dikenali oleh jalan kebenaran. Seiring waktu berlalu dan Lin Chen tumbuh, risiko terbongkarnya jati dirinya akan meningkat, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Di cakrawala awan, Lin Chen dan Qin Yao, layaknya sepasang sahabat abadi, terbang dengan cepat menembus udara. Sebelumnya, saat aku bertemu Tetua Agung Bihai, beliau cukup tegas padamu. Aku tidak menyangka beliau akan begitu perhatian padamu. Qin Yao tak kuasa menahan diri untuk berkata demikian. Tentu saja, guru tidak hanya menerima saya sebagai muridnya, tetapi juga memperlakukan saya seperti anaknya sendiri, mengajari saya seni bela diri dan bagaimana menjadi seorang manusia. Kebaikan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya balas seumur hidup saya, kata Lin Chen dengan penuh emosi. Seorang guru terkenal menghasilkan murid-murid yang luar biasa. Tetua Agung Bihai benar-benar layak disebut guru terkenal. Kuharap ketika kakakku menjadi murid Tetua Agung Bihai di masa depan, ia juga bisa berubah dari temperamen buruknya. Qin Yao merasa gelisah memikirkan kakaknya yang impulsif. Jangan khawatir, dengan bimbingan guruku, Hu Xiong pasti akan mencapai hal-hal besar. Lin Chen tertawa. Ngomong-ngomong, saat kau pergi ke domain Piao Miao kali ini, kau tidak hanya mengirimku kembali ke sekteku, kan? Tanya Qin Yao. Hehe, istriku pintar sekali. Aku memang punya tujuan lain. Apa tujuannya? Apakah ini terkait dengan keluarga Gu lagi? Jangan khawatir, aku tidak akan membuat masalah. Aku akan berburu harta karun. Berburu harta karun. Benar sekali, kata Lin Chen sambil tersenyum, saat aku berurusan dengan Gu Xiong hari itu, aku kebetulan mengetahui tentang gua harta karun darinya. Karena letaknya tepat di jalan, aku ingin pergi dan menjelajahinya. Kau berani mempercayai perkataan Gu Xiong? Tidakkah kau takut itu jebakan? Qin Yao mengerutkan kening. Aku tahu apa yang kulakukan, kata Lin Chen dengan serius, lagi pula, sudah berhari-hari sejak saudara-saudara Gu Xiong meninggal, dan keluarga Gu pasti curiga. Aku khawatir ini akan merugikanmu. Jadi, aku tidak hanya perlu mengirimmu kembali ke sektemu, tetapi aku juga perlu memastikan tidak ada kekhawatiran yang tersisa sebelum aku bisa kembali dengan tenang. Di manakah gua harta karun yang disebutkan Gu Xiong? Sepertinya berada di lembah Huan Yun. Lembah Huan Yun, apa kau yakin? Kenapa? Apakah istri tahu tempat ini? Tentu saja, kata Qin Yao dengan sungguh-sungguh, lembah Huan Yun adalah salah satu dari 10 tanah terlarang besar di domain Piao Miao. Lembah itu diselimuti kabut sepanjang tahun, dipenuhi dengan rintangan sihir yang berat. Kudengar makhluk iblis dan jahat juga sering aktif di sana. Bahkan para ahli alam inti emas pun tidak berani masuk dengan mudah. Selain itu, lembah Huan Yun memiliki medan yang kompleks, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan energi spiritual sangat langka, jadi bagaimana mungkin ada gua harta karun di sana? Hehe, istri belum dengar. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar kemungkinan ada harta karun. Kalau tidak semudah itu, tidak akan disebut harta karun. Lin Chen berkata sambil tersenyum licik. Aku tidak bisa membantahmu, tapi keselamatan adalah hal yang terpenting. Kata Qin Yao dengan serius, jika kau benar-benar ingin pergi ke lembah Huan Yun, kita bisa tinggal dulu di kota Liu Yun dekat lembah Huan Yun. Mungkin kita bisa mengumpulkan informasi tentang lembah Huan Yun. Jika memang ada gua harta karun, beritanya tidak akan tetap menjadi rahasia. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, istri. Lin Chen mengangguk berulang kali. Iya,
Ada sedikit konflik antara setiap wilayah. Selain itu, kultivator pedang tidak banyak terdapat di wilayah Piao Miao. Dengan pencapaian dao pedangmu, kau bisa dengan mudah dikenali sebagai murid sekte pedang. Terutama sekarang turnamen naga tersembunyi semakin dekat, semua orang masih muda dan bersemangat. Jika identitasmu sebagai orang luar terungkap, itu akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu, Qin Yao mengingatkannya. Aku di sini untuk berburu harta karun, jadi tentu saja aku akan bersikap tidak mencolok. Lin Chen tersenyum tipis. Berprofil rendah. Qin Yao memutar matanya. Setelah mendengar banyak desas-desus tentang Lin Chen, dia memang tidak pernah bersikap rendah diri sama sekali. Akhirnya, setelah lebih dari 2 jam perjalanan, Lin Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di wilayah Piao Miao. Domain Piao Miao. Lingkungannya indah, dengan banyak gunung dan hutan, serta energi spiritual yang melimpah. Di wilayah Piao Miao, selain sekte Piao Miao yang sangat besar, terdapat juga banyak sekte lainnya. Beberapa sekte utama bahkan dapat dibandingkan dengan paviliun penjinak hewan buas dan lembah awan berkobar. Para kultivator di domain Piao Miao cukup beragam, tidak seperti sekte pedang dan paviliun penjinak hewan, yang cukup khas dan terkonsentrasi. Kota Liuyun. Kota ini juga merupakan salah satu kota terkenal di wilayah Piao Miao. Kota ini sangat luas, meliputi area seluas 100 mil persegi, dengan arus orang yang terus-menerus datang dan pergi. Dan di dalam kota Liuyun, berbagai kekuatan keluarga yang berpengaruh masing-masing menduduki wilayahnya sendiri. Untuk menghindari kecurigaan, Lin Chen dan Qin Yao sama-sama menyamar. Pakaian mereka biasa saja, dan kecuali seseorang memperhatikan dengan saksama, akan sulit untuk menyadari keberadaan mereka. Setelah Lin Chen dan yang lainnya membayar biaya masuk kota yang berlaku, mereka memasuki kota Liuyun dengan tenang. Yang menyambut mata mereka adalah jalanan yang ramai, dengan lalu lintas padat, keramaian yang berisik, dan teriakan terus-menerus dari para pedagang yang berjualan. Ada juga banyak pengawal keluarga yang bertugas berpatroli di kota, datang dan pergi. Istriku, apakah kau pernah ke kota Liuyun ini sebelumnya? Tanya Lin Chen sambil tersenyum riang. Saat aku sedang melakukan ekspedisi pelatihan, aku kebetulan melewati kota ini dan menginap di sini bersama Guki, kata Qin Yao. Jika kau ingin mengumpulkan informasi, kita bisa pergi ke Paviliun Liuyun. Paviliun Liuyun. Lin Chen penuh rasa ingin tahu. Iya, jelas Qin Yao, Paviliun Liuyun ini adalah paviliun anggur paling ikonik di kota Liuyun dan merupakan industri di bawah keluarga Luo, keluarga terkemuka di kota Liuyun. Keluarga Luo juga merupakan salah satu dari 4 keluarga terkemuka di domain Piao Miao, dengan populasi yang berkembang pesat. Murid-murid keluarga mereka berlatih di berbagai sekte utama. Aku hanya orang luar, jadi aku akan mengikuti pengaturan istri. Lin Chen tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita menginap di Paviliun Liuyun. Kuharap aku tidak bertemu dengan pria menjijikkan itu. Qin Yao tampak sangat jijik. Pria yang mana? Lin Chen bahkan lebih sensitif. Luo Feng, si ahli percintaan dari keluarga Luo. Orang ini menyukai kecantikan dan suka menggoda di mana-mana. Dia pernah berselisih kecil dengan Guki saat kita berada di Paviliun Liuyun dulu, jawab Qin Yao. Kalau begitu, kau bisa tenang, selama aku di sini, tidak akan ada yang bisa memanfaatkanmu. Lin Chen bersumpah. Jangan terlalu dipikirkan. Dengan penyamaranku saat ini, bahkan jika dia melihatku, dia bahkan tidak akan menatapku dengan benar. Qin Yao memutar matanya. Dengan penampilannya yang sederhana saat ini, memang sulit untuk menarik perhatian, itulah sebabnya Qin Yao berani menyarankan untuk tinggal di Paviliun Liuyun. Tentu saja, itu bahkan lebih baik. Lin Chen mengangguk. Selama mereka tidak memprovokasi dia atau Qin Yao, Lin Chen masih merasa sangat harmonis. Bagian 1016. Paviliun Liuyun. Terletak di jantung kota, tempat ini merupakan tempat yang memiliki keindahan yang mempesona. Paviliun itu megah dan mengesankan, kuno dan elegan, dengan atap yang menjorok dan pagar berukir. Mereka yang datang dan pergi semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal dan bangsawan, dan ada juga banyak murid dari berbagai sekte yang melewati kota Liuyun yang memilih untuk minum dan mengobrol dengan riang di Paviliun Liuyun. Agar sesuai dengan suasana Paviliun Liuyun, pakaian dan penampilan Lin Chen dan Qin Yao juga mengalami beberapa perubahan yang mencolok. Jika terlalu biasa, justru akan mudah menarik perhatian. Lagi pula, konsumsi di Paviliun Liuyun dihargai dengan batu spiritual, yang bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Karena Lin Chen dan yang lainnya tampak asing, dan ada banyak tamu terhormat yang datang dan pergi di Paviliun Liuyun, ketika mereka pertama kali memasuki Paviliun Liuyun, mereka sama sekali diabaikan. Namun, ini juga merupakan efek yang diinginkan Lin Chen. Dia tidak berada di sini untuk membuat masalah, dia hanya ingin menanyakan beberapa informasi yang berguna. Langsung, Lin Chen dan Qin Yao berjalan menuju paviliun, sengaja memilih tempat duduk di pojok. Mereka duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan saksama obrolan santai di sekitar paviliun. Jelas terlihat bahwa setiap orang yang duduk di Paviliun Liuyun ini memiliki aura kebangsawanan dan identitas yang luar biasa. Mereka bahkan dapat merasakan bahwa kultivasi banyak pendekar bela diri telah mencapai alam bela diri roh. Qin Yao juga cukup waspada, mengamati sekelilingnya. Karena tidak melihat siapapun yang tidak disukainya atau yang membuatnya merasa jijik, dia pun menjadi jauh lebih tenang. Istriku, jangan gugup. Dengan penyamaran kita saat ini, selama kita tidak secara aktif mencari masalah, tidak akan ada yang menyadari kehadiran kita. Kamu juga harus tenang, bukankah aku di sini?
Lin Chen terkekeh. Qin Yao mengangguk sedikit dan berkata pelan, awalnya, aku tidak ingin membawamu ke sini, tetapi jika kau ingin mencari informasi, tempat ini sangat cocok. Kalau begitu tidak apa-apa, kami tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kami harus merasa bersalah? Lin Chen tersenyum, indera-inderanya tajam, dan dia kebetulan mendengar berita tentang lembah Huan Yun. Apakah kalian sudah dengar? Kemarin, pertanda baik telah turun ke lembah Huan Yun. Ini adalah pertanda munculnya harta karun langka. Lembah Huan Yun dipenuhi dengan rintangan sihir, dan bahkan ada iblis yang aktif di sana. Energi spiritualnya terkuras. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada pertanda baik? Mungkinkah ini tipuan yang dirancang oleh klan iblis? Aku juga berpikir ada masalah besar. Di masa lalu, ada para ahli alam inti emas yang menjelajah ke lembah itu dan sejak itu tidak pernah terlihat lagi. Aku khawatir mereka mengalami kemalangan. Karena tempat itu dapat didefinisikan sebagai salah satu dari 10 tanah terlarang agung, bagaimana mungkin semudah itu? Situasinya sekarang berbeda. Dengan pertanda baik yang turun di lembah Huan Yun, tempat ini telah menarik banyak murid dari berbagai sekte untuk datang ke sana. Bisa dikatakan, ada banyak sekali ahli di sana. Bahkan jika benar-benar ada iblis yang menimbulkan masalah, dengan begitu banyak ahli sekte yang menjaga tempat ini, tidak perlu khawatir. Ya, saya juga berpikir begitu. Karena ada begitu banyak ahli yang melindungi kita, kita juga bisa mengikuti dan mencoba mencari ikan di perairan yang bergejolak. Mungkin kita benar-benar bisa menemukan harta karun. Kudengar kali ini acara tersebut juga menarik banyak murid dari sekte Piao Miao, serta murid inti dari sekte Huan Yue dan Paviliun Bintang. Bisa dikatakan ini adalah pertemuan para elit. Jika harta karun langka benar-benar muncul, pasti akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Benar sekali, sekalipun kita tidak bisa memperebutkan harta karun langka itu, bisa mengamati pertarungan para ahli juga sangat bermanfaat. Aku dengar para pemimpin besar dari sekte-sekte utama telah berdiskusi dan sepakat. Besok di Chenxi, mereka akan berkumpul dan menuju lembah Huan Yun. Wilayah Piao Miao kita sudah lama tidak semeriah ini, kita tidak boleh melewatkannya. Semua orang di sekitar sedang membicarakan tentang harta karun langka yang muncul di lembah Huan Yun. Lin Chen mengerutkan keningnya. Bukankah Gu Xiong mengatakan bahwa hanya dia yang tahu tentang gua harta karun ini? Bagaimana tiba-tiba tempat ini diketahui semua orang? Mungkinkah harta karun langka benar-benar muncul? Kultivasi Qin Yao telah meningkat secara signifikan, dan percakapan orang-orang di sekitarnya tidak lagi bersifat rahasia, sehingga Qin Yao mendengar semuanya dengan jelas. Dengan wajah penuh kekhawatiran, ia berkata, Chen, sepertinya gua harta karun yang kau sebutkan kini telah terungkap dan menarik tokoh-tokoh kuat dari berbagai sekte. Kita berdua lemah dan sendirian, dan kau juga berasal dari wilayah luar. Kurasa kita sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah ini. Tidak apa-apa, bukankah besok banyak orang yang akan pergi bersama? Asalkan kita tidak terlalu mencolok, tidak akan ada yang memperhatikan kita. Tidak masalah untuk ikut bersenang-senang, kata Lin Chen sambil tersenyum. Hal yang paling ia sukai adalah berburu harta karun. Tapi, Qin Yao dipenuhi kekhawatiran. Istriku, sebaiknya kau jangan pergi besok. Jika ada perubahan di lembah Huan Yun, melarikan diri dengan kemampuanku tidak akan menjadi masalah, kata Lin Chen dengan serius. Lembah Huan Yun penuh dengan bahaya. Membawaku ke sini memang akan mengalihkan perhatianmu, dan aku tidak ingin menjadi bebanmu. Aku akan menunggumu kembali dengan selamat ke sini, Qin Yao mengangguk sedikit. Bagaimana mungkin kau menjadi beban? Hanya saja, kurasa aku mungkin akan lebih tenang sendirian, Lin Chen tersenyum. Kau bisa tinggal di sini dan mencoba mengumpulkan informasi tentang keluargaku. Dengan begitu, aku juga bisa merasa tenang membiarkanmu kembali ke sektemu. Baiklah, besok kamu harus lebih berhati-hati, Qin Yao mengingatkan lagi. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Jika aku tidak menemukan harta karun langka itu, aku tidak akan terlalu memaksakan diri, kata Lin Chen. Baiklah, mari kita cari kamar tamu untuk beristirahat dulu, dan kita lihat apa yang terjadi besok. Baiklah, Qin Yao hendak berdiri. Tiba-tiba, sebuah suara yang jernih dan merdu terdengar, sulit menemukan seorang gadis anggun, yang naik ke paviliun dengan anggur untuk meratapi kesedihanku. Aku tidak iri dengan kenikmatan kekayaan dan kemuliaan, aku hanya mencari seorang wanita cantik untuk menemaniku. Di tempat seperti paviliun Liu Yun, tempat tokoh-tokoh terkenal dan bangsawan berbincang dan tertawa, bukanlah hal yang aneh jika orang-orang melantunkan puisi dan syair. Awalnya, hal itu bukanlah sesuatu yang asing. Namun, setelah Qin Yao mendengar suara itu, reaksi emosionalnya berubah drastis, dengan ekspresi jijik. Siapa yang begitu menjijikkan? Lin Chen mengerutkan kening. Dia, kata Qin Yao dengan nada dingin dan penuh kebencian, aku benar-benar tidak tahu nasib buruk apa yang menimpaku. Aku jarang datang ke sini, dan aku malah bertemu lagi dengan pria menjijikkan ini. Tenanglah, dia tidak bisa mengenalimu sekarang, dan lagi pula, ada banyak wanita cantik di paviliun Liu Yun ini. Selama kau tidak sengaja berinteraksi dengannya, betapapun menjijikkannya dia tidak akan bisa membuatmu jijik, Lin Chen tetap tenang dan terkendali. Namun, melihat betapa Qin Yao tidak menyukai orang ini, dia ingin melihat seperti apa rupa Luo Feng yang aneh dan langka ini. Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian mewah perlahan mendekat. Rambutnya yang hitam pekat seperti sutra hitam, dan wajahnya halus dan cerah, dengan fitur wajah yang proporsional dan kontur yang jelas.
Matanya seperti listrik, pangkal hidungnya lurus dan tinggi, dan bibirnya tipis, menampilkan senyum jahat dan menawan. Harus diakui, dia memang pria tampan yang mampu memikat hati lawan jenis. Namun, orang-orang seperti itu seringkali bejat, menyukai seseorang setelah melihatnya, memperlakukan lawan jenis sebagai alat untuk hiburan dan kesenangan. Tidak heran Qin Yao merasa sangat jijik. Meskipun menjijikkan, kultivasi Luo Feng bukanlah kultivasi biasa. Dia memiliki kultivasi alam inti emas revolusi kedua dan juga merupakan murid inti dari Paviliun Bintang. Statusnya luar biasa, dan dia juga gongsi keempat dari keluarga Luo. Orang-orang di luar biasanya memanggilnya, Tuan Keempat. Tuan Keempat. Orang-orang di sekitar Paviliun Liuyun segera menjadi gelisah dan dengan patuh menutup mulut mereka. Lagi pula, kota Liuyun adalah markas besar keluarga Luo, dan Luo Feng di Paviliun Liuyun setara dengan penguasa setempat. Siapa yang berani tidak menghormati Luo Feng? Memprovokasi Luo Feng sama saja dengan mencari kematian. Dia memang terlihat seperti manusia dari luar, tapi sifatnya seperti anjing, Lin Chen mendengus pelan. Chen, jangan membuat masalah. Keluarga Luo adalah penguasa kota Liuyun. Qin Yao diam-diam mengirimkan peringatan. Sekalipun ia merasa jijik dengan Luo Feng, ia tidak akan menunjukkannya. Jangan khawatir, jika orang lain tidak menyinggung perasaanku, aku juga tidak akan menyinggung perasaan mereka. Kesabaran Lin Chen masih terjaga. Ia tidak mungkin memberi pelajaran pada Luo Feng hanya karena Qin Yao tidak menyukainya. Tepat saat itu, seorang pengelola Paviliun Liuyun, dengan sigap dan membungkuk, maju sambil tersenyum, Tuan Keempat, Anda telah tiba. Saya yang rendah hati telah menyiapkan tempat duduk dan makanan terbaik untuk Anda. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk melayani Anda? Tidak perlu terburu-buru, Tuan muda sepertinya mencium aroma yang familiar, kata Luo Feng sambil tersenyum nakal. Aroma, manajer itu tidak bisa memahaminya. Ini aroma tubuh yang indah dan familiar. Di mana aroma itu? Luo Feng menutup matanya perlahan, dengan hati-hati menghirup aroma imajiner yang disebutkannya. Orang-orang di sekitarnya sudah lama terbiasa dengan tingkah laku Luo Feng. Setiap kali tamu terhormat berkumpul di Paviliun Liuyun, dia akan datang untuk mencari wanita yang cocok. Konon, hidung Luo Feng sangat sensitif. Selama ia pernah bermain-main dengan seorang wanita, ia bisa mengingat aroma tubuh wanita tersebut. Bahkan jika ia hanya bertemu seseorang sekali saja, mereka hampir tidak bisa lepas dari ingatannya. Qin Yao merasa gelisah, ditambah dengan rasa jijiknya pada Luo Feng, dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Dia mengirimkan pesan, Chen, aku tiba-tiba merasa tidak nyaman. Aku ingin pergi dari sini. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Aku juga merasa pria ini sangat menjijikkan, Lin Chen juga merasa sangat jijik. Dia meraih tangan Qin Yao dan bangkit, siap untuk pergi. Namun, tepat ketika Lin Chen dan yang lainnya hendak bangun, mata Luo Feng tiba-tiba terbuka lebar. Tatapan tajamnya, dipenuhi kejutan yang menyenangkan, tertuju pada Qin Yao. Dia tersenyum jahat, hehe, benar, ini aromanya. Meskipun samar, tetap saja sangat memabukkan. Langsung, seluruh mata di paviliun tertuju pada Qin Yao. Ini, wajah cantik Qin Yao berubah terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, Luo Feng ini masih mengingat aroma tubuhnya. Tapi masalahnya, dia sama sekali tidak memiliki aroma yang disebut wangi. Lin Chen juga sangat terkejut. Bahkan dengan indera penciumannya yang tajam, ia tidak bisa menandingi hidung anjing Luo Feng. Qin Yao memang memiliki aroma tubuh, tetapi sangat samar. Jika seseorang tidak sengaja mendekat, sangat sulit untuk menciumnya. Namun, hidung Luo Feng ini terlalu tajam. Siapakah wanita itu? Dia tampak asing. Master keempat memiliki kepekaan alami terhadap aroma tubuh wanita. Wanita manapun yang dipilihnya pasti akan luar biasa. Tapi masalahnya, wanita ini terlihat cukup biasa saja. Kapan Tuan keempat mengubah seleranya? Pria di sebelah wanita itu tampak seperti pasangannya. Jika dia benar-benar dipilih oleh Tuan keempat, itu sungguh sangat tidak beruntung. Semua orang berdiskusi dengan berbisik-bisik, memandang Qin Yao dengan heran dan merasa sangat bersimpati kepada Lin Chen. Ekspresi Qin Yao dingin dan penuh kebencian, diam-diam merasa jengkel. Lin Chen meremas tangan giok Qin Yao dan mengirimkan pesan, tenanglah. Jika ini bencana, kau tak bisa menghindarinya. Mari kita lihat trik apa yang bisa dia gunakan. Qin Yao mengangguk sedikit, dengan ekspresi meremehkan. Memang, target Luo Feng memang Qin Yao. Ia mengayunkan kipas bulunya, tampak seperti seorang pria terhormat dengan pembawaan yang anggun, dan berjalan menuju Qin Yao dengan wajah tersenyum. Ia bertanya dengan senyum yang agak sopan, Nona yang terhormat, mohon maaf atas kelancaran saya, tetapi bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Gongsi terlalu berlebihan. Gadis sederhana ini hanyalah seorang murid dari keluarga kecil, bukan seseorang yang sangat berharga. Gongsi pasti salah mengenali saya, jawab Qin Yao dengan ekspresi tenang. Mohon maafkan gadis sederhana ini, tetapi saya ada urusan penting yang harus saya selesaikan dan harus pergi dulu. Tunggu. Namun, Luo Feng menghalangi jalan Qin Yao dengan satu tangan. Matanya berbinar, jelas tidak mau menyerah. Wajah Lin Chen berubah muram. Jika ada yang berani melanggar Qin Yao sedikit saja, itu pasti akan seperti menimbulkan masalah dengan kekuatan yang dahsyat. Bagian 1017. Menarik, sepertinya nona kecil ini agak pemarah.
Tapi sebenarnya siapakah wanita ini? Mampu membuat Tuan keempat begitu terharu, mungkinkah selera beliau benar-benar telah berubah? Jika dilihat dari pakaian dan temperamen mereka, mereka tampak berasal dari keluarga kecil. Dibandingkan dengan keluarga Luo yang raksasa, mereka memang agak kurang memahami gambaran yang lebih besar. Ya, jika mereka bisa mendapatkan restu dari Tuan keempat, bukankah mereka akan naik ke posisi terkemuka dan berlayar dengan lancar? Semua orang berdiskusi dengan penuh minat, ini adalah hal biasa di paviliun Liu Yun. Wanita manapun yang disukai Luo Feng tidak akan pernah bisa lepas dari genggamannya. Bolehkah saya bertanya, kakak senior, apakah ada hal lain? Qin Yao menahan amarahnya. Hehe, hanya saja Tuan muda merasa ditakdirkan bersama Nona dan ingin mengajakmu minum. Aku ingin tahu apakah Nona bersedia menghormati Tuan muda. Luo Feng tertawa jahat. Maaf, kita orang asing. Kakak senior sebaiknya mencari di tempat lain, kata Qin Yao dingin. Begitukah? Aroma yang masih diingat Tuan muda, bagaimana mungkin kita orang asing? Kita pasti pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Luo Feng menatap Qin Yao dengan curiga, lalu terkekeh, benar, aku belum menanyakan nama Nona. Statusku tidak penting, dan posisiku rendah, tidak layak diingat oleh kakak senior. Kata Qin Yao acuh tak acuh dan dingin, adapun aroma yang kakak senior sebutkan, kurasa kau salah mengenaliku. Tentu saja tidak salah, kita pasti pernah bertemu. Luo Feng berpikir dengan saksama. Ia hanya mengingat aroma tubuh Qin Yao yang khas, tetapi tidak dapat mengingat identitas Qin Yao untuk sesaat. Meskipun penampilan Qin Yao biasa saja, dengan kultivasi yang cukup, dia bisa menyamar. Terlebih lagi, temperamen Qin Yao tidak bisa disembunyikan dengan sempurna seperti Lin Chen. Luo Feng tidak mengenali orang, hanya aroma tubuh. Menghadapi campur tangan Luo Feng yang terus-menerus, Qin Yao berkata dengan tidak sabar, meskipun kita sudah bertemu, apa gunanya? Hak apa yang kau miliki untuk memaksakan kehendak pribadiku? Hehe, Tuan muda memang menyukai wanita cantik dengan kepribadian sepertimu. Luo Feng tersenyum licik. Semakin Qin Yao menolak, semakin hati Luo Feng gembira dan semakin ia ingin menaklukkan Qin Yao. Aku bukan wanita cantik, dan aku juga tidak suka berinteraksi dengan orang asing, itu saja. Kata Qin Yao dingin, tolong izinkan aku lewat, kakak senior. Aku masih ada urusan penting yang harus kuselesaikan dan tidak bisa berlama-lama. Aku hanya mengajak Nona minum, untuk berteman. Apakah Nona bahkan tidak menghargai hal ini? Wajah Luo Feng memerah. Di depan begitu banyak orang yang menyaksikan, dia tidak bisa meyakinkan seorang wanita. Bukankah ini sama saja dengan mempermalukan diri sendiri? Harga diri adalah sesuatu yang harus kau raih sendiri. Tolong hargai dirimu, kakak senior. Kata Qin Yao dingin. Nona mungkin tidak menyadari bahwa Tuan muda adalah orang yang sangat menghargai harga diri. Jika Nona tidak memberikan harga diri sedikit pun, maka Tuan muda akan sangat marah. Ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah dingin. Qin Yao berada dalam dilema. Di satu sisi, dia merasa Luo Feng menjijikkan, dan di sisi lain, dia tidak ingin Lin Chen menimbulkan masalah. Dia merasa bimbang dan mendengus dingin, di siang bolong, apakah kakak senior ingin mempersulit wanita lemah sepertiku? Tidakkah kau takut dipermalukan jika ini terbongkar? Jika Nona tidak menghormati Tuan muda, itu akan menjadi lelucon yang sebenarnya. Luo Feng pantang menyerah dan tidak mau mengalah. Apakah wanita ini benar-benar mengira dirinya Phoenix? Berani-beraninya tidak menghormati Tuan keempat seperti itu. Kurasa wanita ini memiliki kepribadian yang cukup menarik. Tak heran jika Tuan keempat begitu tertarik. Seberapapun kepribadiannya, ia tak bisa menahan keinginan Tuan keempat untuk menangkap keindahan. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, menikmati pemandangan tersebut. Akhirnya, Lin Chen tak kuasa menahan amarahnya dan berkata dengan nada menghina, manusia butuh harga diri, pohon butuh kulit kayu. Adikku sudah menolak beberapa kali. Bukankah kau tak tahu malu karena begitu keras kepala dan keras kepala? Luo Feng mengangkat alisnya dingin. Dia selama ini mengabaikan keberadaan Lin Chen, tetapi dia tidak menyangka Lin Chen akan maju dan secara terbuka mengkritik serta menghinanya. Ini adalah hal yang sangat tabu baginya. Lin Chen itu, apakah dia gila? Menurutku dia benar-benar gila. Jika itu seorang wanita cantik, itu bisa dimengerti, tetapi jika itu seorang pria, bukankah dia sedang mencari kematian? Semua orang memandang Lin Chen dengan heran. Awalnya, mereka benar-benar mengira Lin Chen adalah orang yang tidak berperasaan, tetapi mereka tidak menyangka kata-kata pertamanya penuh dengan sindiran, langsung membuat Luo Feng marah. Wajah cantik Qin Yao juga berubah karena terkejut. Dia memahami kepribadian Lin Chen. Jika Lin Chen ikut campur, semuanya tidak akan berakhir baik. Namun setelah mempertimbangkan dengan saksama, jika dia terus mengalah, Luo Feng akan menjadi semakin agresif. Sekarang, dia hanya berharap Lin Chen bisa berhenti sebelum keadaan semakin memburuk. Meskipun Luo Feng marah, dia tidak menunjukkannya dengan sengaja. Dia berkata sambil tersenyum palsu, tidak heran nona ini memiliki kepribadian seperti itu, makanya dia memiliki pelindung bunga. Aku hanya mengingatkanmu, tidak setiap wanita bisa disentuh. Kata Lin Chen dengan tenang. Mata Luo Feng menyipit, dan dia berkata dingin, sebelum tuan muda marah, aku bisa memberimu kesempatan untuk menarik kembali ucapanmu. Hanya menyatakan fakta, apalagi yang perlu ditarik kembali. Lin Chen menunjukkan sikap tidak hormat. Sepertinya adik kecil juga memiliki kepribadian yang cukup unik. Namun, Tuan muda merasa Anda asing, Anda bukan dari kota Liu Yun kami, kan?
Kata Luo Feng sambil tersenyum, tetapi matanya memancarkan cahaya dingin. Apakah penting apakah aku ini atau bukan? Nada suara Lin Chen datar. Mampu menoleransi hal ini telah mengembangkan temperamen yang baik dalam dirinya. Tentu saja, jika kau tidak mengenal Tuan Muda, maka kau mungkin tidak mengetahui gaya Tuan Muda. Wajah Luo Feng tampak muram. Di siang bolong, apakah kakak senior ingin menindas yang lemah? Qin Yao mendengus dingin. Siapapun yang tidak menghormati Tuan Muda akan mempersulit mereka. Kata Luo Feng dengan nada memerintah dan dingin, saya sarankan kalian berdua untuk berpikir matang-matang. Paviliun awan kami bukanlah tempat yang bisa kalian datangi dan pergi sesuka hati. Hehe, kita belum pernah bertemu, jadi kenapa kau terus-menerus menggangguku? Tidakkah kau pikir kau sudah keterlaluan? Qin Yao cukup kesal. Itu karena aroma tubuh Nona sangat memikat. Aroma yang bisa memikat Tuan Muda sangatlah langka. Tuan Muda hanya ingin berteman dengan Nona. Nona terlalu sensitif. Luo Feng terkekeh pelan, masih merenung dalam hatinya, tetapi tidak dapat menebak identitas asli Qin Yao. Karena hidung kakak senior sangat sensitif, kenapa kau tidak mencari anjing betina saja? Aroma tubuh anjing betina bahkan lebih memikat. Ejek Lin Chen. Hidung anjing. Wajah Luo Feng membeku. Dia tidak menyangka Lin Chen akan begitu berani mempermalukannya di depan umum. Untuk sesaat, dia tidak bereaksi, bahkan lupa untuk marah. Hidung anjing. Apa aku tidak salah dengar? Gila, dia benar-benar gila. Beraninya mempermalukan tuan keempat di depan umum, dia benar-benar ingin mati. Semua orang juga merasa iba dan cemas melihat keadaan Lin Chen. Qin Yao juga dipenuhi rasa tak berdaya dan penyesalan yang mendalam. Seandainya dia tahu akan sial bertemu dengan orang menjijikkan seperti itu, seharusnya dia tidak membiarkan Lin Chen datang ke paviliun Liu Yun untuk mencari informasi. Segera. Seluruh paviliun tampak diselimuti keheningan yang mencekam. Semua orang memperhatikan Luo Feng, menunggu amarahnya yang menggelegar. Tanpa mereka sadari, Luo Feng tampak sangat tenang, namun ketenangannya itu memberikan kesan mencekam seperti sebelum badai. Dia mencibir, Lin Chen, bukankah kau pernah mendengar pepatah, masalah datang dari mulut? Air dan api itu kejam, kakak senior, jangan bermain api. Kata Lin Chen dengan tenang. Ya, kau berhasil membangkitkan amarah Tuan Muda. Mata Luo Feng menyipit, niat membunuh berkobar, dan dia dengan dingin menegur, awalnya, jika kau tidak bicara, aku bisa menganggapmu bisu, tetapi kau bersikeras membantah, jadi Tuan Muda akan merobek mulut anjingmu. Setelah berbicara, Luo Feng menyerang dengan telapak tangan yang ganas, secepat kilat, seperti cakar baja, langsung mengarah ke wajah Lin Chen. Ya, dengan kultivasi alam inti emas revolusi kedua milik Luo Feng, menghadapi Lin Chen akan semudah menghancurkan seekor semut. Sudah berakhir. Semua orang berseru. Dalam benak mereka bahkan terbayang kondisi Lin Chen yang cacat dan tragis. Melihat cakar jahat itu mendekat. Tapi mereka tidak tahu. Terjadi pemandangan yang aneh. Wajah yang tadinya terlihat jelas tiba-tiba menjadi buram dan tidak jelas, seolah-olah ilusi. Luo Feng menyadari ada yang salah, ekspresinya berubah drastis, dan wajahnya yang tadinya tersenyum langsung membeku. Momen selanjutnya. Bayangan samar, seolah berpindah posisi, secara aneh menghindari serangan Luo Feng. Dan Luo Feng selalu menganggap Lin Chen sebagai semut yang mudah dihancurkan, benar-benar tanpa penjagaan, sehingga Lin Chen dapat memanfaatkan celah tersebut. Selamat, Anda juga telah berhasil melewati batas minimum saya. Sebuah suara dingin bergema. Tamparan, gelombang. Sebuah tamparan keras, dengan kekuatan seperti guntur, menghantam wajah Luo Feng dengan dahsyat. Gelombang. Luo Feng menjerit. Seluruh pangkal hidungnya seketika bengkok, darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan dia terlempar horizontal, tersandung dan jatuh ke tanah, serpihan kayu berhamburan kemana-mana, wajahnya kosong karena kebingungan. Sebaliknya, ekspresi Lin Chen dingin dan angkuh, penuh dengan ketenangan. Tidak membunuh Luo Feng sudah merupakan tindakan sopan santun. Ini, apakah aku salah lihat? Kakak senior Luo Feng ternyata telah dikalahkan. Ini pasti bukan ilusi, kan? Seperti yang diharapkan, para master sejati tidak memamerkan kemampuan mereka. Sepertinya kakak senior Luo Feng benar-benar telah bertemu lawan yang sepadan. Mengerikan, kakak senior Luo Feng adalah ahli alam inti emas revolusi kedua, namun orang ini dapat dengan mudah mengalahkan kakak senior Luo Feng. Betapa mengerikannya kultivasinya. Semua orang benar-benar terkejut, tercengang, dan ketakutan. Ini jelas merupakan kejadian yang tak terduga. Qin Yao tampak tak berdaya tetapi tidak merasa simpati kepada Luo Feng. Sebaliknya, dia merasa sangat lega. Lin Chen bahkan lebih terus terang, mencibir dingin, karena kau tidak ingin menjaga muka, maka aku akan memberimu satu. Ingat, ada langit di balik langit, dan manusia di balik manusia. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau di kota Liu Yun, tetapi kami bukan dari kota Liu Yun. Dengan begitu, Lin Chen meraih tangan Qin Yao dan berbalik untuk pergi. Saat ini juga, Luo Feng akhirnya bereaksi. Dia bergegas berdiri, amarahnya meluap, matanya merah padam saat dia meraung, bajingan. Kau melukai Tuan Muda dan kau masih ingin pergi. Apa, kakak senior belum cukup mendapat perhatian? Apa kau mau aku memberimu sedikit lagi? Lin Chen mencibir, sama sekali tidak setuju. Seluruh paviliun gemetar ketakutan, memandang Lin Chen dengan kagum.
Mereka selalu mengira Lin Chen adalah orang yang rendah hati, tetapi ketika ia menjadi terkenal, ia benar-benar lebih ganas dan menakutkan daripada seekor harimau. Luo Feng sangat marah dan merasa terhina. Dia berkata dengan geram, "Bajingan. Apa kau tahu tempat macam apa ini? Cepat laporkan nama anjingmu itu." Lin Chen melirik dingin, terlalu malas untuk repot, dan mengejek, "Istri, ayo pergi. Tidak perlu repot-repot dengan anjing gila." Aku juga berpikir begitu. Qin Yao mengangguk sedikit, lalu keduanya berjalan pergi bergandengan tangan. Melihat pemandangan ini, Luo Feng hampir meledak. "Berhenti, berhenti di situ," teriak Luo Feng. Sayangnya, Lin Chen dan yang lainnya sama sekali tidak berhenti dan berjalan pergi meninggalkan Xiao Yao. Bagian 1018. Sebelumnya, Luo Feng memandang rendah Lin Chen dan tidak menganggapnya sebagai ancaman, itulah sebabnya Lin Chen mampu unggul karena keberuntungan. Oleh karena itu, tamparan Lin Chen di wajah tidak akan membuat Luo Feng mengambil pelajaran. Apalagi dengan begitu banyak orang yang menyaksikan, dan di wilayah pavilion Liu Yun, yang berada di bawah kekuasaan keluarga Luo, menderita penghinaan seperti itu, bagaimana Luo Feng bisa menelan penghinaan ini? "Berhenti, Tuan Muda menyuruhmu berhenti. Apa kau tuli?" Luo Feng meraung, amarahnya meluap. Aura kuatnya tiba-tiba meledak, menyebabkan seluruh pavilion Liu Yun bergetar hebat. Aura yang sangat menakutkan. Inilah aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang master keempat. Dia hanya meremehkan lawannya sebelumnya, yang memungkinkan orang misterius itu untuk mengambil keuntungan. Jika dia serius, masih belum pasti apakah orang itu sebanding dengan master keempat. Mengapa aku merasa pavilion Liu Yun akan runtuh? Haruskah kita menjauh dari tempat bermasalah ini? Masalahnya adalah, apakah kita masih bisa pergi sekarang? Semua orang terdiam, gemetar ketakutan. Di bawah aura kuat Luo Feng, mereka ingin pergi tetapi ketakutan karena tidak bisa bergerak. Tubuh mereka tertekan seperti gunung, membuat mereka sangat tidak nyaman. Uset, gelombang. Luo Feng menghunus pedang perangnya dengan gerakan dramatis. Serpihan kayu seketika berubah menjadi debu. Seperti harimau atau macan tutul yang ganas, dia menerkam dengan buas ke arah punggung Lin Chen saat Lin Chen berjalan pergi. "Berusaha kabur, Tuan Muda akan melumpuhkanmu terlebih dahulu." Luo Feng meraung marah, niat membunuhnya melonjak seperti gelombang pasang, melahap segalanya. Tiba-tiba, sebuah serangan tajam seperti pelangi, membawa kekuatan dahsyat, datang dengan kekuatan petir, diarahkan langsung ke punggung Lin Chen. Serangan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Saat itu juga, ujung yang tajam itu berada tepat di dekatnya, dalam jangkauan. Tiba-tiba, Lin Chen mengayunkan pedangnya ke samping. Bahkan dengan membelakangi Luo Feng, dia dapat dengan jelas merasakan lintasan pedang itu. Sosoknya seperti ular lincah, menempel dekat dengan pedang yang ditebas Luo Feng, meluncur melewatinya dengan cara yang aneh, dan langsung mendekat. Pandangan Luo Feng menjadi gelap, ekspresinya ketakutan. Sebuah tangan lain yang keras seperti besi, gelap dan mengancam, mendekati wajahnya. Tamparan, gelombang. Tamparan keras lainnya, tetapi kali ini lebih bertenaga. Wajah tampan Luo Feng hampir penyok akibat pukulan itu, dan pangkal hidungnya yang tinggi menjadi rata. Segera setelah itu, tangan Lin Chen bergerak secepat kilat, menebas dan merebut pedang perang dari tangan Luo Feng. Gelombang. Luo Feng menjerit kesakitan, darah menyembur dari mulutnya, bersamaan dengan beberapa gigi yang terlepas. Seperti bola, dia berguling dan jatuh ke tanah lagi, menghancurkan meja dan kursi di mana-mana, dan serpihan kayu beterbangan. Bajingan, Luo Feng mengumpat, tepat saat dia hendak bangun. Uset, gelombang. Kilatan dingin melintas. Pedang perang, seberat gunung, mendarat dengan dingin di bahu Luo Feng. Ekspresi Lin Chen dingin. Dari posisi yang lebih tinggi, dia menatap Luo Feng yang berlumuran darah dengan tatapan dingin, dan berkata dengan dengusan dingin, "Aku sudah menganggap wajahmu sangat menjijikkan. Jika kau terus menguji kesabaranku, apakah kau percaya aku tidak akan memenggal kepala anjingmu?" Kali ini, Luo Feng terstunet, gemetar. Dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya kekuatan Lin Chen dan bahwa dia harus menanggung penghinaan ini apapun yang terjadi. Dia juga sangat menyesal mengapa dia telah memprovokasi kutukan ini. Dia dikalahkan lagi. Sebelumnya itu hanya keberuntungan, tapi kali ini itu adalah keterampilan sejati. Tidak heran mereka tidak menempatkan tuan keempat di mata mereka. Ternyata mereka punya sesuatu untuk diandalkan. Semua orang terkejut dan kagum. Namun, melihat Tuan Luo keempat, yang biasanya tidak taat hukum di kota Liu Yun, ditindas, sungguh melegakan. Karena kota Liu Yun adalah wilayah kekuasaan keluarga Luo, Qin Yao tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut dan segera berkata, "Lupakan saja, mari kita pergi dan menjauh dari tempat yang penuh masalah ini." Baiklah, Lin Chen mengangguk sedikit. Dia memegang pedang perang, membuatnya berkilau di mata Luo Feng, dan berkata dingin, "Ingat. Nafsu adalah pedang yang menancap di kepala. Aku akan membiarkanmu lolos kali ini, tetapi kendalikan sifat burukmu di masa depan. Tidak sembarang orang bisa diprovokasi." Uset, gelombang. Lin Chen melemparkan pisau itu ke tanah, dan kebetulan pisau itu menancap di antara kedua kaki Luo Feng, membuat Luo Feng sangat ketakutan hingga hampir mengencingi celananya. Seketika itu juga, Lin Chen berbalik dan pergi. Tiba-tiba, uset, gelombang. Sesosok bayangan menyeramkan tiba-tiba muncul entah dari mana.
Tanpa sepatah kata pun, telapak tangan besi yang kuat dan dahsyat, dengan kekuatan terkendali dan cadangan daya yang melimpah, menyerang Lin Chen secara langsung dengan kekuatan seperti guntur. Alis Lin Chen yang dingin berkedut. Reaksinya sangat cepat, dan dia juga menyadari bahwa pendatang baru itu tidak lemah. Langsung, Lin Chen bertindak tepat dan tegas. Dia menghadapi serangan itu secara langsung dengan pukulan telapak tangan. Bang! Gelombang! Kedua telapak tangan bertabrakan, menciptakan gelombang kekuatan yang dahsyat. Kursi-kursi kayu di sekitarnya seketika berubah menjadi bubuk. Seluruh paviliun Liu Yun juga berguncang hebat, menyebabkan orang-orang di dalam paviliun terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Mereka yang memiliki kultivasi lebih lemah tidak mampu menahan tekanan dan roboh ke tanah satu demi satu, merasa sesak napas dan sangat tidak nyaman. Pukulan telapak tangan ini adalah uji coba awal, dengan kedua belah pihak menahan sebagian kekuatan mereka. Namun Lin Chen memiliki keunggulan fisik yang kuat, dengan mantap menahan dampak kekuatan lawannya, berdiri teguh seperti benteng. Segera setelah itu, bayangan itu mengeras, memperlihatkan seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan perawakan tegap. Tuan Paviliun Yun. Semua orang tersadar dari keterkejutan dan berseru serempak. Master Paviliun Yun, Master Paviliun Liu Yun, Yun Peng, memiliki kultivasi alam inti emas 4 transformasi. Melihat hal itu, Luo Feng sangat terkejut dan berteriak, Tuan Paviliun Yun. Anda datang tepat pada waktunya. Lin Chen ini berani bertindak begitu lancang di Paviliun Liu Yun dan menginjak-injak reputasi keluarga Luo kita. Dia tidak boleh dimaafkan. Tuan Paviliun Yun, wajah cantik Qin Yao berubah, ekspresinya tampak khawatir. Seperti yang diduga, sesuatu yang lebih buruk telah terjadi. Lagi pula, Paviliun Liu Yun berada di bawah naungan keluarga Luo, dan Yun Peng hanyalah manajer Paviliun Liu Yun yang ditunjuk oleh keluarga Luo. Dan karena sesuatu telah terjadi pada Luo Feng di Paviliun Liu Yun, sebagai ketua Paviliun Liu Yun, dan berada di wilayah kekuasaannya sendiri, mustahil bagi Yun Peng untuk hanya berdiri diam dan tidak melakukan apapun. Sebaliknya, Lin Chen tetap tenang. Karena dia berani datang ke kota Liu Yun, dia sudah menyiapkan tindakan balasan. Ekspresi Yun Peng tampak serius. Dari percakapan awal mereka, kultivasi Lin Chen tidak kalah dengan miliknya, bahkan tampaknya memiliki sedikit keunggulan, yang jelas menjadikannya lawan yang tangguh. Mengenai kecenderungan Luo Feng untuk mengejar wanita cantik, bagaimana mungkin Yun Peng tidak memahaminya? Dia menduga Luo Feng menyukai pacar orang lain dan ingin mengambil keuntungan, tetapi tanpa diduga ia mendapat teguran keras. Sejujurnya, jika bukan karena identitas Luo Feng, Yun Peng benar-benar tidak ingin maju. Itu terlalu memalukan. Namun, Yun Peng berpengalaman. Dia langsung mengesampingkan konflik antara Lin Chen dan Luo Feng dan menanyainya dari sudut pandang Paviliun Liu Yun, siapakah tuan? Berani-beraninya kau membuat masalah di Paviliun Liu Yunku. Apakah Anda ketua Paviliun Yun? Tidakkah Anda lebih tahu dari saya siapa yang membuat masalah? Kata Lin Chen dengan sedikit cibiran. Melihat Lin Chen yang tak kenal takut dan tenang, yang menunjukkan bahwa dia luar biasa, Yun Peng bertanya dengan ragu-ragu, memang, saya kurang sopan. Bolehkah saya tahu nama tuan? Sebagai ketua Paviliun Liu Yun, saya tentu akan memberikan keadilan kepada Anda. Apakah ketua Paviliun Yun baru saja menyerangku membabi buta tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah? Apakah itu bisa dianggap keadilan? Ejek Lin Chen. Sementara itu, Qin Yao diam-diam menarik lengan baju Lin Chen, mengingatkannya agar tidak membuat masalah. Yun Peng tiba-tiba terdiam. Bahkan dengan pengalamannya yang luas, mengetahui bahwa dia salah, memang sulit untuk menemukan titik lemahnya. Tetapi pendatang baru itu memiliki kultivasi yang begitu mendalam, dia pasti bukan orang biasa. Dia berpikir dalam hati, anak keempat, kau benar-benar memberiku masalah yang sulit. Omong kosong, siapa yang melihat tuan muda membuat masalah? Tuan muda awalnya dengan tulus ingin berteman dengan kalian berdua. Tidak apa-apa jika kalian tidak menghormati tuan muda, tetapi kalian malah berani melukai seseorang. Luo Feng berkata dengan marah, Tuan Paviliun Yun. Berhenti bicara omong kosong dengan Lin Chen ini. Dia jelas-jelas di sini untuk membuat masalah. Untuk meningkatkan reputasinya untuk perburuan harta karun besok. Ya, dengan Luo Feng yang terluka di Paviliun Liu Yun, Yun Peng tidak mungkin hanya berdiam diri. Tuan, sekalipun Anda hanya salah paham dengan tuan muda keempat, Anda telah membuat masalah di Paviliun Liu Yun. Tidak masuk akal jika tuan pergi begitu saja tanpa memberikan penjelasan yang jelas, bukan? Kata Yun Peng sambil berpikir. Penjelasan apa lagi yang dibutuhkan? Orang ini bermulut sangat kotor, haus akan kecantikan, dan terus-menerus mengganggu, mencoba memanfaatkan adikku. Aku sudah berulang kali menoleransinya, tetapi dia tidak hanya tidak tahu mana yang benar dan salah, dia malah menjadi lebih agresif. Tidak melumpuhkannya saja sudah merupakan tindakan kebaikan yang luar biasa. Penjelasan apa lagi yang perlu kuberikan? Kata-kata Lin Chen terdengar tajam. Wajah Yun Peng tampak canggung. Dia sangat mengenal karakter Luo Feng dan tidak punya alasan untuk mempertanyakan Lin Chen. Jadi dia mengubah pendekatannya dan berkata dengan suara berat, segala keluhan bisa diselesaikan di luar, tetapi karena itu terjadi di paviliunku, pasti ada penjelasannya. Penjelasan apa yang dibutuhkan? Balas Lin Chen. Gelombang, Yun Peng tidak bisa membantah. Itu benar. Penjelasan apa yang dibutuhkan? Apakah dia seharusnya meminta Lin Chen untuk meminta maaf kepada Luo Feng sebagai balasannya? Tuan Paviliun Yun, berhenti membuang-buang kata dengan Lin Chen ini.
Dia jelas tidak menghargai Anda atau keluarga Luo kita. Jika dia tidak dihukum, bagaimana kita bisa mempertahankan reputasi kita? Luo Feng menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dihukum. Wajah Yun Peng tampak gelisah. Dia tidak yakin apakah dia mampu menghadapi Lin Chen. Tanpa disengaja, nada suara Yun Peng melunak. Ia berkata, memang, itu adalah kelalaianku, tetapi karena masalah ini terjadi di pavilionku, tentu saja aku tidak bisa hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Jika Tuan benar-benar ingin mencapai penyelesaian, mungkin kau bisa mengungkapkan identitasmu. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, aku, Yun, bersedia berteman denganmu. Itu benar. Hal yang paling dikhawatirkan Yun Peng saat ini adalah identitas asli Lin Chen. Lin Chen tahu bahwa jika dia tidak menjelaskan identitasnya, Yun Peng mungkin tidak akan menyerah. Namun, Lin Chen telah menyiapkan tindakan balasan. Heran. Penampilan Lin Chen berubah, seolah-olah dia telah bertransformasi, mengambil penampilan Gu Xiong. Luo Feng dan Yun Peng sangat terkejut melihat hal ini. Kau, Luo Feng tercengang. Setelah mengenali wajah asli Lin Chen, dia tahu kekalahannya bukanlah tanpa alasan. Gu Xiong. Dia adalah pewaris keluarga Gu, dan juga kakak laki-laki Gu Qi. Dari segi status, Gu Xiong jelas melampaui Luo Feng, bahkan Yun Peng pun harus berpikir dua kali. Orang-orang dari keluarga Gu tidak boleh diprovokasi. Qin Yao juga sangat terkejut dan diam-diam menggelengkan kepalanya, sepertinya kekhawatiranku tidak beralasan. Ternyata Lin Chen sudah punya rencana sejak awal. Hehe, jadi Tuan Muda Xiong yang telah berkenan hadir di sini. Tamu yang langka, Yun Peng tersenyum tipis. Memikirkan perburuan harta karun di lembah Huan Yun besok, masuk akal jika Gu Xiong menyamarkan identitasnya dan bersikap rendah hati. Tuan Muda Xiong. Jadi, beliau adalah Tuan Muda Xiong dari keluarga Gu. Tidak heran dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Sepertinya Tuan keempat benar-benar kalah secara adil. Namun, keluarga Gu dan keluarga Luo selalu berselisih. Kali ini keluarga Luo telah kehilangan banyak muka. Bahkan jika itu Tuan Muda Xiong, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, bukan? Benar sekali. Ku dengar Tuan Luo ketiga dan Gu Xiong seperti api dan air. Dengan Tuan keempat yang mengalami kemunduran kali ini, Tuan Luo ketiga pasti akan mempermasalahkannya. Masalah ini mungkin sulit diselesaikan secara damai. Obrolan kosong memenuhi lingkungan sekitar, mengalir tanpa henti. Bagian 1019. Setelah Luo Feng memastikan identitas Lin Chen, dia menjadi tak gentar dan berkata dingin, jadi kau adalah jenderal yang dikalahkan kakakku. Kau benar-benar hina karena bersekongkol melawanku. Hehe, jelas sekali kaulah yang serakah dan penuh nafsu, dirasuki roh jahat, berulang kali melanggar batas kesabaranku, dan sekarang kau bertingkah seolah kau benar. Mukamu lebih tebal daripada kulit babi. Ejek Lin Chen. Kau, wajah Luo Feng memerah karena marah, dan dia menggertakkan giginya, berkata, keahlian macam apa kau berani menindasku? Beraninya kau menunggu di sini. Aku akan memanggil kakakku dan lihat betapa sombongnya kau. Oh, baru berpikir untuk meminta bantuan secepat itu. Kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Apa, takut, kau hanyalah jenderal kakakku yang kalah. Kata Luo Feng dengan nada menghina, kau punya kemampuan untuk membawa seorang wanita murahan untuk bersekongkol melawan tuan muda ini, jadi kau tidak berani melindunginya sampai akhir. Bukankah kau sangat berprinsip tadi? Kenapa kau takut begitu mendengar nama kakakku? Qin Yao tahu bahwa Luo Feng sengaja memprovokasi Lin Chen. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia mengirimkan pesan suara, Lin Chen, cukup. Jangan ganggu orang picik seperti itu. Istriku, sekarang dialah yang menggangguku. Karena masalah ini sudah diprovokasi, aku khawatir pergi sekarang tidak akan berhasil. Jawab Lin Chen, jangan khawatir, aku punya rasa tanggung jawab sendiri, dan saat ini aku mewakili identitas Gu Xiong, itu bukan hal yang buruk bagiku. Baiklah kalau begitu, jika itu Gu Xiong, keluarga Luo memang tidak akan berani mempersulitmu. Yang kukhawatirkan adalah mereka akan mengetahui identitasmu, dan kemudian kau akan menjadi musuh publik. Qin Yao berkata dengan serius, lagi pula, anggota keluarga Gu juga kemungkinan besar akan muncul selama perburuan harta karun besok. Tenang saja, selama aku tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang bisa mengetahui identitasku. Lin Chen bersumpah, dia memang pandai menyembunyikan diri, dan ditambah lagi dengan fakta bahwa Lin Chen telah mengambil ingatan Gu Xiong, kebanyakan orang juga memiliki kesan tertentu tentang dirinya. Keluarga Luo memiliki 4 gongsi. Luo Third Master ini adalah kakak laki-laki Luo Feng, bernama Luo Kun, yang memiliki kultivasi alam inti emas 5 revolusi tingkat puncak. Gu Xiong pernah hampir dikalahkan oleh Luo Kun. Tentu saja, Lin Chen tidak berusaha membersihkan nama keluarga Luo, tetapi hanya ingin memicu konflik antara dua keluarga besar tersebut. Karena dia menggunakan identitas Gu Xiong, Lin Chen dapat bertindak sesuka hatinya tanpa ragu-ragu. Memikirkan hal ini, Lin Chen pura-pura marah dan mendengus dingin, tuan muda ini takut pada Lin Chen itu. Sungguh lelucon. Cepat panggil dia. Aku akan mengajarinya bagaimana menjadi manusia dalam hitungan menit. Baiklah, tunggu aku. Aku akan menelepon kakakku sekarang. Luo Feng sangat marah. Begitu mendengar Lin Chen menerima tantangan itu, dia bergegas keluar dari pavilion Liu Yun. Yun Peng memasang ekspresi canggung. Perselisihan antara murid-murid dari dua keluarga besar selalu menjadi masalah yang menyulitkan. Karena masalah ini terjadi di pavilion Liu Yun, Yun Peng tidak bisa mengabaikannya.
Tuan Muda Xiong, memang kelalaian pavilion Liu Yun kami sehingga kami mengabaikan kedua tamu terhormat kami. Jika Anda berdua tidak keberatan, saya akan mengatur kamar pribadi kelas atas untuk Anda berdua, kata Yun Peng sambil tersenyum. Jika Lin Chen adalah Gu Xiong, bahkan jika dia maju, dia tidak akan menjadi lawan Lin Chen. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan ketua pavilion Yun, kata Gu Xiong acuh tak acuh. Qin Yao tampak tak berdaya dan mengeluh pelan, kau membuat masalah tanpa alasan. Seharusnya aku tahu untuk tidak membiarkanmu datang. Karena kita sudah di sini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sekalipun ini masalah besar, aku akan menanganinya. Lin Chen berkata dengan serius, namun, kota ini ramai dan kompleks dengan berbagai kekuatan saat ini. Jika aku bertarung dengan Luo Kun nanti, itu pasti akan menarik perhatian semua orang. Pada saat itu, kau harus mengambil kesempatan untuk meninggalkan kota Liu Yun. Lagi pula, Luo Feng sangat sensitif, dan dia mungkin akan terus-menerus mengganggumu. Baiklah, aku mengerti. Hati-hati juga, Qin Yao menghela napas pasrah. Hehe, kemanapun aku pergi, aku selalu menarik perhatian lalat. Aku sudah terbiasa. Lin Chen tersenyum kecut. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia sangat membutuhkan lawan untuk berlatih, dan kota Liu Yun saat ini adalah tempat yang penuh dengan para ahli. Memang. Tak lama kemudian, Luo Feng kembali dan menyerbu dengan penuh amarah. Tuan Muda Xiong, cepat keluar dari sini, teriakan menggema. Acara utamanya sudah di sini, istriku. Tunggu waktu yang tepat dan pergilah, kata Lin Chen. Baik, Qin Yao mengangguk. Luo Feng dan yang lainnya saat ini sedang marah dan tidak akan terlalu memperhatikan Qin Yao. Langsung, Lin Chen berjalan dengan angkuh keluar dari pavilion Liu Yun. Dan saya melihatnya. Di luar pavilion Liu Yun, Luo Feng dan saudaranya sudah menunggu cukup lama. Di depan mereka berjalan seorang pemuda jangkung dengan wajah persegi dan dahi lebar, alis dingin dan tegas, hidung tebal dan menonjol, serta wajah terpahat berwarna perunggu, seperti patung batu, kasar dan teguh. Benar sekali, orang yang datang tadi adalah Luo Kun. Dan di sekitar pavilion Liu Yun, setelah mendengar kabar tersebut, kerumunan orang telah berkumpul. Kompetisi perburuan harta karun bahkan belum dimulai besok, dan para pewaris dari dua keluarga besar sudah bertengkar. 6 bulan lalu, Tuan Luo ketiga mengalahkan Tuan Muda Xiong dalam sekali serang. Sekarang, setelah 6 bulan, kekuatan mereka berdua telah meningkat. Aku ingin tahu bagaimana hasil pertarungan ini nantinya. Sulit untuk mengatakannya, karena Tuan Muda Xiong berani membuat masalah di pavilion Liu Yun, dia tentu saja memiliki kepercayaan diri. Tapi bagaimanapun juga, duel antara individu yang kuat jarang terjadi, jadi kita akhirnya bisa menikmati pemandangannya. Semua orang berbisik-bisik dan berdiskusi dengan penuh semangat. Siapa yang memanggil Tuan Muda ini? Lin Chen berjalan keluar dengan santai. Dengan dukungan kakak laki-lakinya, Luo Feng tak gentar dan penuh percaya diri. Ia berkata dengan sinis, "Kakak, apakah kau masih mengenali orang ini?" Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak mengenali seorang jenderal yang kalah? Luo Kun mencibir mengejek, tetapi merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Aneh, mengapa aku merasa Gu Xiong ini berbeda dari sebelumnya? Apakah ini hanya imajinasiku? Lin Chen mencibir dan berkata dengan sinis, "Apa? Adikmu sendiri tidak berguna, hina, dan rendahan, dan kau, sebagai kakak, benar-benar protektif terhadap adikmu. Wajah kalian berdua benar-benar lebih tebal daripada satu sama lain. Kakak, bukankah sudah kubilang, orang ini sangat arogan dan sama sekali tidak menghargaimu." Luo Feng malah memperkeruh keadaan, ingin mendapatkan kembali muka yang telah hilang. Begitu, sepertinya orang ini sudah lama tidak mendapat pelajaran dan sudah gatal ingin dipukul. Luo Kun berkata dengan wajah muram dan suara dingin, "Tuan muda ini juga ingin melihat seberapa banyak peningkatanmu dalam 6 bulan terakhir. Apa, kau berencana membela adikmu yang tidak berguna itu?" Lin Chen mencibir. "Bajingan, siapa yang tidak berguna? Kau jelas-jelas hina dan tidak tahu malu." Luo Feng menjadi marah dan malu, menggertakkan giginya, "Apa? Sekarang setelah melihat kakakku, kau merasa bersalah?" Tentu saja, apapun yang terjadi, kota Liu Yun ini adalah markas keluarga Luomu. Jika aku mengalahkan yang lebih muda dan kemudian yang lebih tua datang menyerang, bukankah aku akan menderita kerugian besar? Kata Lin Chen dengan nada meremehkan. "Tuan Muda Xiong, jangan bermain kata-kata denganku. Karena Tuan Muda ini telah datang, ini tentu saja masalah pribadi antara kau dan aku, dan pasti tidak akan meningkat menjadi permusuhan keluarga." Luo Kun berkata dingin, "Sebaliknya, jika kau dikalahkan oleh Tuan Muda ini, keluarga Gumu tidak akan mencari masalah dengan keluarga Luo kami, kan? Satu persatu, ini masalah pribadi antara kau dan aku," kata Lin Chen acuh tak acuh. "Bagus sekali, kalau begitu, apakah kau berani bertarung hidup dan mati dengan Tuan Muda ini?" Kata Luo Kun dingin. Mendengar itu, Yun Peng mau tak mau menasihati, kesombongan masa muda tidak dianjurkan. Kalian berdua adalah murid inti keluarga dan sesama anggota jalan kebenaran. Tidak perlu ada pertarungan hidup dan mati. Tuan Pavilion Yun, Anda tidak bisa berkata begitu. Orang ini sudah menindas kita di wilayah kita sendiri. Jika kita tidak menghukumnya dengan keras, apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Luo kita mudah ditindas? Luo Feng mendengus dingin. Setelah berulang kali ditampar oleh Lin Chen di depan umum, dia sangat membenci Lin Chen. Ini adalah kesempatan langka untuk memberi pelajaran kepada Lin Chen, jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja?
Bau mesiu di udara semakin kuat, sehingga menyulitkan Yun Peng untuk membujuk mereka. Sementara itu, Qin Yao memanfaatkan kelengahan Luo Feng dan yang lainnya dan diam-diam meninggalkan kerumunan. Namun, sebelum pergi, dia menatap Lin Chen beberapa kali lagi, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Tetapi dia tidak ingin menjadi beban bagi Lin Chen, jadi dia hanya bisa meninggalkan tempat yang bermasalah itu terlebih dahulu. Ya, dengan kekuatan Lin Chen, selama bukan ahli alam transformasi naga, melarikan diri bukanlah masalah. Jika dia membawa Qin Yao, itu akan sangat sulit, dan Lin Chen juga akan kesulitan untuk melepaskan diri. Melihat Qin Yao berhasil melarikan diri, Lin Chen merasa jauh lebih tenang. Dia mengejek dan mencemooh, sungguh menarik. Jelas sekali Xiao Dimu yang bersikap kasar duluan, dan sekarang kau bertingkah seolah kau benar. Jangan berunding secara rasional dengan tuan muda ini. Ini adalah perselisihan antara kau dan aku. Aku hanya bertanya apakah kau berani menerima tantangan ini. Provokasi Luo Kun. Kakak, jangan memprovokasinya lagi. Kurasa dia pengecut, sengaja mempermainkan kita dan sama sekali tidak berani menerima tantangan. Reputasi keluarga Gu, keluarga nomor 1, tidak lebih dari ini. Luo Feng mencemooh. Kau boleh menghinaku, tapi kau tidak bisa menghina keluarga Gu kami. Kata Lin Chen dengan ekspresi penuh keyakinan. Bagaimanapun, dia menyimpan dendam terhadap keluarga Gu, jadi dia akan melampiaskan kebencian sebanyak mungkin tanpa ragu-ragu. Hentikan pura-pura ini. Aku hanya bertanya apakah kau berani. Luo Kun bersikap agresif. Aku bisa menerima tantangan ini. Jika aku menang, aku akan melumpuhkan tangannya, sehingga dia tidak akan lagi berkeliaran menggoda dan melecehkan wanita-wanita yang tidak bersalah. Kata Lin Chen sambil menunjuk Luo Feng. Wajah Luo Feng memerah karena marah, dan dia berkata dengan geram, "Kakak, mereka sudah menindas kita di wilayah kita sendiri. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, apakah kau benar-benar berpikir saudara-saudara kita mudah ditindas?" Memang, sepertinya kekuatanmu telah meningkat pesat dalam 6 bulan terakhir, berani-beraninya kau bersikap arogan dan lancang di hadapan tuan muda ini. Wajah Luo Kun dingin, dan matanya menunjukkan niat membunuh. Zaman sudah berbeda sekarang. Apa kau benar-benar berpikir tuan muda ini akan kalah darimu lagi? Lin Chen mendengus pelan. Jadi, kau menerima pertarungan ini? Tanya Luo Kun dengan senyum dingin. Tentu saja, hanya berdasarkan kata-kata, keluarga Gu, tuan muda ini harus membalas dendam padamu. Lin Chen tersenyum dingin. Bagus sekali, pertarungan antara kau dan aku tidak ada hubungannya dengan keluarga kita, dan ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Luo Kun tampak puas karena rencananya berhasil. Karena ia bisa mengalahkan Gu Xiong setengah tahun yang lalu, ia masih bisa menghancurkan Gu Xiong 6 bulan kemudian. Sayangnya, Gu Xiong ini bukanlah Gu Xiong yang itu. Untuk menghindari dampak terhadap kota Liu Yun, Luo Kun melesat ke udara, terbang tinggi, dan dengan angkuh berteriak, "Tuan muda Xiong, cepat naik dan terima kematianmu." Sangat jarang menemukan lawan yang sepadan, dan Lin Chen pun penuh semangat bertarung, diam-diam mendengus, "Mari kita lihat seberapa mampunya kamu." Langsung, sosok Lin Chen melesat, melompat tinggi ke langit, menghadapi Luo Kun dari kejauhan, berhadapan dengan momentum yang mengesankan. "Kakak, penghinaan yang dialami Xiao Di harus kau balas." Luo Feng menggertakkan giginya karena benci, melihat sekeliling, dan berkata dengan terkejut, "Hah? Di mana wanita itu? Dia sudah pergi." Ya, aroma tubuh yang meninggalkan kesan mendalam pada Luo Feng bukanlah dari wanita biasa, tetapi pertanyaannya adalah, karena wanita ini berjalan bersama Gu Xiong, siapakah dia? Bagian 1020. Setengah tahun yang lalu, dalam turnamen seni bela diri yang diadakan di wilayah Piao Miao, Tuan Muda Xiong kalah tipis dari Tuan ketiga Luo. Sekarang, setengah tahun kemudian, dua kekuatan jenius ini kembali berbentrok. Saya penasaran apa hasilnya. Mereka berdua masih muda dan energi. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah, ini adalah kehilangan besar bagi keluarga. Ya, mereka sudah membuat keributan bahkan sebelum perburuan harta karun dimulai. Aku penasaran seperti apa suasana perburuan harta karun di lembah Huan Yun besok. Perhatikan dengan saksama, pertarungan antara para jenius benar-benar langka. Jika Anda bisa mendapatkan wawasan apapun darinya, Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Di luar paviliun Liu Yun, kerumunan orang semakin bertambah besar. Yun Peng merasa khawatir, berpikir dalam hati, baik Tuan Muda Xiong maupun Gongzi Luo Kun tidak boleh membiarkan sesuatu yang buruk terjadi di kota Liu Yun. Masalah ini sangat penting. Aku harus segera kembali dan melapor kepada ketua klan. Setelah berbicara, Yun Peng pergi dengan tergesa-gesa. Di atas cakrawala awan, Lin Chen dan Luo Kun saling berhadapan di udara. Perasaan ini sungguh luar biasa, bebas dari segala aturan. "Apakah kau siap mati?" Ekspresi Luo Kun dingin dan sikapnya angkuh. Sepertinya di matanya, Lin Chen sudah menjadi orang mati. "Jangan terus membicarakan siapa yang akan mati. Kita belum tahu siapa yang akan mati duluan," kata Lin Chen acuh tak acuh. Dia tidak menyangka permusuhan antara Luo Kun dan Gu Xiong begitu dalam. Lawan yang sudah kalah berani bertindak begitu lancang di depan Tuan Muda. Mari kita lihat seberapa banyak peningkatan kemampuanmu dalam 6 bulan terakhir dan apakah kau punya modal untuk bersikap sombong. Wajah Luo Kun tiba-tiba berubah dingin, dan dia menghunus pedang perangnya. Pedang jiwa yang berkobar. Itu adalah pedang pusaka Luo Kun yang sangat ampuh, mampu memotong besi seperti lumpur, memutus emas dan besi, ganas dan dahsyat.
Satu serangan bisa meratakan gunung, kekuatannya tak terbatas. Menurut ingatan Gu Xiong, dia benar-benar tak berdaya menghadapi teknik pedang Luo Kun yang luar biasa. Tentu saja, melalui ingatan Gu Xiong, Lin Chen juga memperoleh pemahaman tertentu tentang kekuatan Luo Kun. Saat ini juga, Lin Chen mengangkat pedang jiwa naganya. Cahaya pedang itu sangat dingin, terutama di bawah cahaya matahari terbenam, berkilauan dengan ketajaman yang memikat. Sebuah pedang. Luo Kun mengerutkan kening, merasa sangat terkejut dan jijik. Bukankah kau seorang kultivator pedang? Mengapa kau memegang pedang perang? Apakah kau mencoba memamerkan kemampuanmu yang biasa-biasa saja di hadapan tuan muda? Aku hanya merasa ini lebih tepat, kata Lin Chen dengan tenang. Menurut ingatan Gu Xiong, kekuatan Luo Kun cukup mengesankan, dan dia juga seorang kultivator tubuh. Hanya pedang jiwa naga yang bisa menekannya. Dia benar-benar mencari kematian. Jelas seorang kultivator pedang, namun dia berani menghunus pedang di depan kakakku. Dia terlalu percaya diri. Luo Feng mendengus dingin. Dia bukan tandingan Lin Chen, jadi dia hanya bisa mengandalkan kakaknya untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Luo Kun mengerutkan kening dan mencibir, meskipun pedang dan bilah pada dasarnya serupa, ada perbedaan mendasar. Apakah kau yakin ingin berkompetisi dalam teknik pedang dengan tuan muda? Jangan bilang tuan muda menang secara tidak adil. Dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada penyesalan, kata Lin Chen dengan ekspresi dingin dan angkuh. Bagus sekali. Dalam 6 bulan terakhir, tampaknya bukan hanya kultivasimu yang meningkat, tetapi kau juga menjadi lebih sombong. Kata Luo Kun dingin, ketika kau menjadi jiwa di bawah pedang tuan muda nanti, jangan salahkan tuan muda karena tidak memperingatkanmu. Kalau kau mau berkelahi, silakan berkelahi. Apa gunanya semua omong kosong ini? Kata Lin Chen dengan nada menghina. Kau begitu ingin mati, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Wajah Luo Kun menjadi gelap. Niat membunuh berkobar, dan niat pedangnya yang tak tertandingi, seperti gelombang dahsyat, melonjak tanpa batas ke segala arah. Hosh, hosh, gelombang. Kekosongan itu bergelombang, dan arus udara saling bersilangan dan meraung, seperti hantu yang menangis dan dewa yang meratap. Bulan yang terbakar. Luo Kun meraung marah. Energi pedang melonjak secara horizontal dan vertikal, cahaya menyala-nyala berkilat, seperti bulan sabit, menembus kehampaan dan langsung memotong lurus. Mata emas Lin Chen menyipit. Dalam kesatuan langit dan manusia, seluruh serangan Luo Kun sepenuhnya berada dalam pandangannya. Seperti kata pepatah, tidak bergerak lebih baik daripada bergerak. Lin Chen tidak menggunakan teknik pamungkas apapun. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke ujung pedangnya, mendorongnya ke depan dengan dominan, mengunci serangan Luo Kun. Dengan cara yang menyelidik, dia menghadapinya secara langsung. Mencari kematian, Luo Kun sangat jijik. Orang ini benar-benar berani menerima serangan pedang dari kakakku secara langsung. Dia sangat sombong sampai-sampai tidak ingin hidup lagi. Sepertinya satu serangan ini saja sudah cukup untuk menentukan hasilnya. Luo Feng mencibir. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan kakaknya. Sungguh mengejutkan. Desis, desis, gelombang. Dua sisi tajam yang mendominasi, seperti kilat yang berpotongan, berbenturan dengan dahsyat dan kuat. Dentang, gelombang. Logam berbenturan, pancaran energi melesat ke segala arah, dan arus udara menjadi kacau. Ekspresi Luo Kun tampak ngeri. Saat berduel dengan Lin Chen, dia jelas merasa bahwa kekuatan pedang di tangan Lin Chen bukanlah ancaman. Namun, selama duel sebenarnya, dia terkejut mendapati bahwa ujung pedang di tangan Lin Chen sekeras baja. Dengan serangan pamungkasnya yang kuat dan dahsyat, dia justru tidak mampu menembus pertahanan Lin Chen. Itu benar. Lin Chen telah menempa jiwa pertempuran tubuh naga dan bahkan telah mencapai tahap kelima dari tubuh pertempuran naga bintang. Kekuatan tubuh pertempuran fisiknya saja sudah cukup untuk menahan kekuatan alam inti emas 5 revolusi. Jika kekuatan Lin Chen yang cukup besar ditambahkan, yang dapat menetralkan sebagian besar kekuatan, maka Luo Kun sama sekali tidak mungkin menembus pertahanan tubuh pertempuran Lin Chen. Bang! Gelombang! Cahaya tajam menyambar, dan kehampaan bergetar. Lengan Luo Kun terasa sedikit mati rasa, dan dia mundur dengan panik. Sebaliknya, Lin Chen berdiri teguh, seperti benteng, sulit digoyahkan. Ini, kontras yang sangat mencolok di hadapan matanya membuat Luo Feng benar-benar tercengang. Astaga, aku yakin aku tidak salah lihat, kan? Dalam pertarungan pertama, sepertinya Tuan ketiga mengalami kekalahan. Setengah tahun sungguh terlalu lama bagi seorang jenius. Mungkin Tuan Muda Xiong mengalami pertemuan yang menguntungkan dan kekuatannya meningkat pesat. Tidak heran Tuan Muda Xiong berani menerima tantangan itu. Jadi dia punya sesuatu untuk diandalkan. Belum diputuskan. Kurasa Tuan ketiga juga agak meremehkan dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dan ini baru permulaan. Keunggulan sementara tidak menentukan hasil akhir. Mari kita tunggu dan lihat. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, mata mereka berbinar-binar karena kegembiraan, mengamati dengan penuh minat. Ekspresi Luo Kun tampak serius. Ia merasa Lin Chen di hadapannya sangat aneh dibandingkan lawan yang ia bayangkan. Setelah mengamati lebih dekat, ia bahkan kesulitan untuk memahami Lin Chen lebih dalam lagi. Hehe. Pantas saja kau berani bersikap sombong di depan Tuan Muda. Ternyata kekuatanmu benar-benar meningkat pesat, ejek Luo Kun, merasa sangat kesal. Jika ia pun dikalahkan, muka keluarga Luo akan benar-benar hancur tak tertolong lagi. Begitu juga denganmu, kamu juga sudah banyak berkembang.
Kata-kata Lin Chen terdengar lebih sinis. Untuk apa kau pamer di depan Tuan Muda? Tadi, Tuan Muda hanya menggunakan 50% kekuatannya. Kau hanya beruntung dan mendapatkan sedikit keuntungan, dan kau pikir kau tak terkalahkan. Luo Kun mendengus dingin. Tepatnya, Luo Kun baru saja menggunakan 80% kekuatannya, namun dia masih belum bisa menembus garis pertahanan serangan Lin Chen. Dia harus menanggapi ini dengan hati-hati. Begitu ya, kalau begitu kau benar-benar harus mengerahkan seluruh kemampuanmu. Lagi pula, ini pertarungan hidup dan mati, bukan permainan anak-anak. Ejek Lin Chen. Setelah sekali menyelidikinya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kemampuan sebenarnya Luo Kun. Luo Feng, yang tidak memahami situasi, berteriak, "Kakak, jangan bersikap sopan pada orang ini. Beri dia pelajaran yang setimpal, jangan sampai orang luar mengira keluarga Luo kita mudah ditindas." Luo Kun terdiam, dia masih belum bisa mengetahui kekuatan sebenarnya Lin Chen, dan dia sama sekali tidak percaya diri. Tanpa disengaja, tatapan Luo Kun terfokus dengan saksama, dan auranya berubah drastis. Gelombang api. Luo Kun mengayunkan pedangnya dengan marah, membangkitkan kobaran api yang dahsyat. Seperti arus yang mengerikan, api itu menyebar dengan dahsyat, membakar seluruh ruang hampa saat menyapu dengan kuat ke arah Lin Chen. Pada saat yang sama, sosok Luo Kun tersembunyi di dalam kobaran api yang luas, bergerak dengan aneh. Sepasang mata dingin dan tajam tertuju pada Lin Chen. Menghadapi keganasan seperti itu, Lin Chen tetap tak bergerak, setenang air yang tenang. Ekspresi Luo Kun tampak terkejut. Ia merasa bahwa jika Lin Chen tidak bergerak sama sekali, akan sulit untuk melihat kelemahan pada tubuh Lin Chen. Ia mendengus dalam hati, hanya sandiwara. Di hadapan kekuatan absolut, trik-trik kecil apapun tidak ada gunanya. Boom, gelombang. Kobaran api yang dahsyat menyapu bersih segalanya dan menelan dirinya. Melihat ini, saat kobaran api yang dahsyat menekan ke bawah, ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin. Sebuah kekuatan naga yang dahsyat dan tak terlihat, disertai dengan semburan raungan naga yang mengguncang bumi, meraung seperti guntur. Naga malapetaka. Lin Chen meraung. Serangan pedang petirnya berubah menjadi naga, membawa kekuatan surgawi yang sangat menakutkan. Ia menembus kobaran api yang mengamuk, dan dimanapun ia lewat, kobaran api yang ganas itu hancur lapis demi lapis. Naga, ekspresi Luo Kun sangat ketakutan. Memang, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia tidak menyangka teknik pedang Lin Chen begitu kuat dan dahsyat, langsung menghancurkan serangannya. Terutama kekuatan surgawi yang menyebar bersamanya, terasa seperti perasaan tertekan yang luar biasa yang pernah ia alami selama masa sulitnya kala itu, menyebabkan pikirannya goyah dan semangat bertarungnya menurun tajam. Namun, kekuatan Luo Kun bukanlah kekuatan palsu. Tiba-tiba, di tengah kobaran api yang mengamuk dan memenuhi langit, sosok Luo Kun menyatu dengan kobaran api yang ganas. Hanya dengan percikan api yang samar, Luo Kun tiba-tiba muncul dengan penampilan yang aneh. Pemecah fajar. Luo Kun meraung marah. Serangan pedangnya yang dahsyat bagaikan pelangi yang mengejutkan, terasa seperti merobek fajar. Serangan itu mengguncang dengan kekuatan luar biasa, ruang hampa retak, berat seperti gunung, kekuatannya tak terbatas, membelah udara dan menebas lurus ke bawah. Dia sudah mati, teriak Luo Feng. Para penonton di bawah juga menyaksikan dengan rasa takut dan cemas. Ya, jika serangan pedang Lin Chen mampu mengguncang bumi, maka serangan Luo Kun mampu membuka dunia, kekuatannya benar-benar luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Menghadapi serangan energi pedang yang begitu dahsyat, Lin Chen justru tidak menghindar sama sekali. Cahaya naga. Cahaya pedang di tangan Lin Chen bergetar hebat, dan jiwa naga pun bangkit. Rasanya seolah-olah dia tidak memegang pedang perang, melainkan seekor naga besar yang hidup, meraung saat berbenturan dengan kuat melawan serangan Luo Kun. Boom, gelombang. Dengan ledakan keras, langit tampak terkoyak. Lingkaran riak mengerikan seperti gelombang menyebar seperti banjir besar, terus bergetar. Bahkan seluruh kota Liu Yun seolah merasakan getaran yang kuat itu. Ya, kekuatan pedang mereka berdua sangat dahsyat. Luo Kun memiliki keunggulan dalam kultivasi, sementara Lin Chen mengandalkan fondasinya. Namun, dengan besarnya benturan yang sama, kekuatan tubuh tempur fisik Lin Chen cukup untuk membuatnya tak terkalahkan, sepenuhnya mampu menahan dampak dari guncangan susulan yang terus-menerus. Meskipun Luo Kun juga seorang kultivator tubuh, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan tubuh pertempuran jiwa naga milik Lin Chen? Boom boom boom, gelombang. Gelombang demi gelombang getaran menyebabkan kehampaan bergelombang. Ekspresi Luo Kun tampak ngeri. Dia jelas tidak mampu menahan beban itu dan segera menarik pedangnya untuk menangkis, tetapi dia tetap dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh semburan kekuatan naga petir yang dahsyat dan luar biasa itu, energi vital dan darahnya melonjak. Dan seluruh langit telah lama tertutupi oleh cahaya yang kacau, jarak pandang menjadi tidak jelas. Apakah ini kekuatan dari petarung terkuat di alam inti emas? Ini terlalu menakutkan. Langkah ini seharusnya menggunakan kekuatan penuh mereka, kan? Aku penasaran siapa yang menang dan siapa yang kalah. Omong kosong, serangan Tuan ketiga barusan sungguh mengejutkan. Tuan Muda Xiong berani menghadapinya secara langsung. Kurasa dia mungkin dalam masalah. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Banyak perusahaan besar di kota itu bahkan telah diberi peringatan. Dan Luo Feng tidak pernah meragukan kekuatan kakak laki-lakinya. Dia tersenyum sinis, Gu Xiong, oh Gu Xiong, kau sendiri yang menyebabkan ini.
Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bahkan jika keluarga Gumu punya alasan, kau tidak akan bisa membantahnya.